Halo halo teman-teman. Wah, udah nambah lagi ya? Oke deh, karena udah lumayan juga sambil nunggu yang lain, supaya di sini juga nggak kelamaan nunggu, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman, makasih udah join, udah datang di siang hari ini, di hari Minggu siang, yang biasanya teman-teman mungkin lagi jalan-jalan, atau lagi istirahat, santai untuk siapin energi besok, kegiatan besok, tapi masih mau menyempatkan diri untuk belajar, untuk tambah ilmunya, untuk upgrade diri, supaya bisa saling apa ya, berkembang untuk karirnya ke depannya. Makasih gitu. Saat ini juga kita sudah bersama Mbak Monica. Ini adalah orang yang luar biasa sekali gitu kalau nanti kita akan sedikit kulik, tentang Mbak Monica gitu ya. Beliau ini nih, eee, masih muda ya, jiwa-jiwa muda Gen Z nih, tapi sudah mendirikan company yang luar biasa banget, yang kliennya tuh udah lebih dari 40 UMKM kalau nggak salah tuh, luar biasa. Jadi kita bisa banyak belajar gitu, apalagi Gen Z yang biasa dianggap, sebelah mata gitu ya, dianggap ini nggak oke, itu nggak oke, banyak company-company yang nggak mau terima Gen Z, padahal, sebenarnya bisa dikulik gitu ya, ada apa sebenarnya? Apakah karena company-nya atau memang itu adalah, fresh graduate yang butuh, belajar gitu ya. Kita akan kulik banyak dan salah satunya dalam materi ini juga luar biasa keren bagiku, apalagi tentang product segmentation kalau teman-teman sudah, apa namanya, bekerja, ini adalah hal yang cukup penting gitu ya, apalagi untuk bagian marketing, terus untuk strategic, ini penting banget gitu. Oke, welcoming Mbak Monica. Halo, makasih Mbak Fitri. Salam kenal semuanya. BTW layarnya udah kelihatan nggak ya, Mbak? Iya, Aman ya? kelihatan aman. Oke, jadi temanya ini dari Red Ocean ke Blue Ocean menggunakan teknik product segmentation. Jadi kenapa sih dulu kepikiran ya bikin tema ini? Karena banyak banget kalau aku lihat ya pribadi sebagai point of view dari konsultan gitu ya. Sebenarnya industri itu aslinya kejam tahu ke teman-teman. Jadi kayak kalau nggak kuat ya kalah gitu. Nggak salah siapa-siapa kadang, tapi emang ya udah emang pasarnya gitu dan produknya nggak pas ya kalah gitu. Dan kan nggak ada ya yang mau di tahap kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya itu bisa dibantu pakai, teknik ini gitu. Makanya aku kepikiran gitu. Mungkin, kalau misalnya banyak orang yang lebih tahu, mungkin UMKM di Indonesia juga bisa lebih scalable, lebih maju, jadinya, bisa berkembanglah, sama-sama berkembang gitu. Nah, ada istilah kan nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi sebelumnya kenalin nama lengkapku Monica Tamba. Nah, aku dulu sekolahnya di Universitas Diponegoro. Ada yang alumni nggak? Sama-sama. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aku lulusnya tahun 2022, jadi masih muda banget ya, jadi masih kayak 3 tahun yang lalu lah gitu dari sekarang. Nah, kalau aku sendiri mulai karirnya memang udah duluan sebelum lulus gitu, 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi dulu keterimanya itu di, eee, be di beberapa tempat lah. Jadi ada dulu di nggak tahu ya kenapa gambarnya nggak ini, sorry ya, kayak teknis deh, bentar sorry. Kok nggak ke ke ini, sorry sorry, bentar ya. Padahal tadi udah ada loh. Bentar ya teman-teman. Kesalahan teknis dikit, apa. Apa ya, iya nggak tahu kenapa. Ah, nih. Oke, udah muncul. Mungkin kalau di-present nggak kelihatan dari sini kali ya. Kelihatan, Nah, aman. jadi, tahun dulu tuh kerja dapet, project base sih. Jadi kayak di Pertamina dulu tuh, jadi ngurus logistik lah ya. Jadi mirip karena jurusanku kan dulu teknik industri. Terus pindah ke Unilever gitu, di bagian operation sama marketing gitu. Pindah lagi ke Tricor. Tricor tuh, perusahaan global juga dari Hong Kong headquarter-nya. Itu bicaranya tentang tax, HR, finance gitu campur-campur lah role-nya sama dan aku dulu handle-nya di bagian produk digital. Jadi udah sering tuh bikin produk yang, orientasinya bakal subscription ya gitu. Cuman modelnya B2B gitu. Nah terus aku kepikiran kayak, eee, udah bukan bilang banyak pengalaman juga gitu ya, tapi rasanya kayak, pengen explore yang kalau misalnya konstan di satu perusahaan kayaknya
kurang challenging ya. Ya Allah, kurang challenging gitu ya. Jadi rasanya kayak coba aja lah gitu, kan nothing tulus juga. Ternyata udah puji Tuhan bertahan sampai sekarang, terus udah melayani kita, 40 lebih UMKM, terus dari 15 jenis industri. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kayak Panasonic ini elektronik, dia dari Cina terus ke Indonesia. Jadi di Indonesia dia baru market entry. Jadi mungkin, kurang terlalu banyak terdengar lah gitu. Nah, terus ada juga, ini buat edukasi bahasa Inggris, di bidang edukasi, ada makeup, ada bidang warehouse, ada bidang restoran, sepatu, sama, edukasi juga. Jadi banyak handle-nya yang, banyak industri kayak edukasi, food and beverage, terus fashion gitu. Ya moga-moga relevan ya, kita masih bisa berbagi gitu. Nah, selanjutnya pasti istilah blue ocean, red ocean itu pasti istilah yang nggak asing lah ya gitu. Nah kalau dari gambar ini kesannya kan kayak blue ocean tuh dia senyum gitu ya, sepi tapi sepi pasarnya, apa sepi ya sebenarnya ya. Nah terus kalau yang red itu kayak banyak nih nelayan sama-sama nangkap ikan gitu, tapi pada khawatir gitu, ikanku cukup gak ya, ikanku dapet gak ya gitu. Nah sebenarnya yang mendasari red ocean sama blue ocean tuh sebenarnya gimana sih gitu. Nah, bisa lihat kayak ini kayak ruwet banget nggak sih? Kayak banyak coret-coret gitu kan, ruwet gitu. Nah, kalau red ocean sesuai namanya. Kenapa red ya? Karena berdarah-darah gitu istilahnya. Jadi semua bersaing dapat pangsa pasar yang ada gitu. Jadi persaingannya itu udah fokus ke fitur, siapa yang paling keren fiturnya, siapa yang harganya paling murah, siapa yang operasionalnya paling efisien gitu kan. Biar bisa untung marginnya lebih banyak gitu. Nah, terus bisa ngakibatin persaingannya sengit, untungnya rendah karena apa? Ngejar kuantitas gitu. Nah, terus sama minim inovasi gitu. Kalau kita perhatikan misalnya, eee, kayak minuman lah ya, minuman aja cola itu aja banyak jenis kan, ada Coca-Cola, ada Pepsi, ya kan, itu kan sama-sama jual cola, apa bedanya coba? Nah itu kayak gitu Red Ocean gitu, beda merek aja gitu. Nah, dan Red Ocean fokusnya adalah mengalahkan pesaing gitu. Nah, jadi kayak, kejar-kejaran gitu, siapa yang punya market share paling gede gitu, itulah yang jadi pemenang gitu. Nah, contohnya kayak Samsung, Samsung dia make, Red Ocean strategi. Dulu Samsung memang dari awal fokusnya kalau kita lihat sekarang mungkin ngelawannya Apple ya, tapi pada masa lalu, kayak sebelum era-era iPhone 4, 5 keluar gitu, berarti zaman-zaman 2012 kali ya, 2012 atau 2013 gitu. Nah, itu kan dia fokusnya ngelawan LG, Sony, Sharp yang udah lebih dulu di pasar kan. Dan itu udah lama lah, barulah Samsung itu muncul. Nah, awalnya dia ngelawan itu. Lama-lama dia ngelawannya pada masa itu dengan kayak kualitas barangnya lebih bagus dan gencetkan harga gitu, harga yang lebih murah. Karena pada akhirnya jatuhnya kayak komoditas gitu. Orang ya beli TV ya TV aja nggak sih gitu, yang penting bisa nonton, yang penting bisa, eee, apa, nggak ada semut gitu di dalam TV-nya gitu kan, halus gitu gambarnya, kan sesimpel itu aja. Mau harga berapa ya pasti nyarinya lebih murah. Jadi Red Ocean tuh kayak gitu, pada akhirnya semuanya jadi komoditas. Jadi value brand apa gitu nggak terlalu terlihat banget gitu. Nah, Burger King juga, Burger King saingannya siapa? Kalau kita kepikiran, aku pikirannya McD sih, McD sama KFC gitu. Apa bedanya coba Burger King sama McD sama KFC? Ya sama-sama jual nasi, sama-sama jual ayam, sama-sama jual burger juga kan. Nah tapi, diferensiasinya minim, jadi lebih kayak cuman suasana atau misalnya beda nama brand gitu. Jadi sesuai namanya sih, emang berdarah-darah gitu. Nah, sementara Blue Ocean itu, kayak pasar baru tuh belum ada sebelumnya. Jadi kita tuh berusaha ciptakan nilai unik yang nggak bisa disaingin gitu. Persaingan tuh udah nggak utama lah, fokus kita ya diri kita. Jadi kita nggak ibaratnya kayak kalau ke personal growth gitu ya, kita bandingkan diri kita sama orang lain. Nah, itu tuh red ocean gitu. Kayak gue dan dia siapa sih yang lebih hebat gitu. Nah, tapi kalau Blue Ocean enggak ya, lu, gua gitu ya, gue fokus sama nilai gue gitu ya. Nggak ngelihat kiri, nggak ngelihat kanan gitu. Ya kalau emang value-nya kita diterima pasar dan pasar suka, ya udah kan gitu. Beda sama Red Ocean gitu, pokoknya aku yang harus paling unggul gitu. Nah, terus karena punya sifat
mindset kayak gitu, jadinya perusahaan itu bisa tumbuh terus, jadi nggak terpengaruh sama kompetisi. Tetap dilihat, baik red ocean atau blue ocean saat kita bicara competitive analysis ya sama-sama ngelihat gitu, tapi kalau misalnya blue ocean ya kayak kita fokus sama diri kita, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sisi internalnya gitu yang fokus gitu. Nah contohnya yang pakai blue ocean strategi itu misalnya kayak BCA. Zaman dulu bank kayaknya nggak sebanyak sekarang, tapi pada masa sekitar setelah krisis moneter ya, tahun 98, itu kan BCA ya. BCA hampir pilot, terus dia akuisisi sama Jarum Group gitu. Nah, pas si BCA kayak gitu, pada masa itu belum ada mesin EDC, belum ada mesin ATM di mana-mana. Jadi BCA diferensiasinya di situ gitu. Dia mau jadi bank yang terjangkau lah untuk semua orang gitu, dan bisa diakses di mana aja, meskipun kalau kita bandingkan sama BRI ya beda fokus lah ya, BRI kan BUMN gitu ya. Jadi emang fokus BUMN pasti ada unsur serving people juga gitu, bagaimanapun tuh milik negara juga gitu. Tapi kan BCA enggak, BCA swasta, jadi dia fokus di mana profitability-nya itu bisa berkembang gitu dengan strategi tersebut. Nah, Gojek juga, Gojek itu paling gampang lah ya. Jadi pada masa tahun 2015. 2015 tuh kayaknya antara 2015 atau 2017 atau 18 deh, aku samar-samar ingatnya. Nah, itu pada masa itu Gojek baru-baru muncul tuh gitu, baru emerging gitu kan. Jadi, eee, masih, eee, barulah gitu. Orang nggak kepikiran pada masa itu bisa beli online kan pada akhirnya, meskipun marketplace sudah ada gitu. Tapi kayak bisa kita pesan ojek online, kan kalau zaman aku dulu ya pas masih sekolah kan belum ada Gojek tuh manggil beca gitu ya, atau manggil angkot gitu kan, yang lewat depan rumah gitu. Malah ada kepikiran atau panggil ojek pengkolan gitu di depan, kan nggak mungkin bisa pesan online gitu. Nah, terus itulah yang dilihat Gojek, terus Gojek diferensiasi di situ. Nah, jadilah dia disruptif kan pasar kan. Malah memang ada permintaan kayak gitu karena lebih convenient, lebih jelas harganya. Kalau kita kan nawar-nawar gitu ya misalnya, "Mas ke depan gang dong, 15 ya," gitu. 15 ya kata abangnya kan. Padahal sebenarnya kalau kita naik Gojek mungkin, ya nggak nyampe 1 kilo gitu kan, bisa jadi cuma 10.000, 11.000 gitu. Nah, karena harga yang fixed price itu jadiin Gojek kayak lebih stabil lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngitung, uang budget transportasi kan gitu, jadi lebih tahu gitu cocok enggak sama budget kita gitu. Nah, Wardah juga, pada masa Wardah dulu bikin, itu dia belum ada market khusus yang halal. Jadi masih kayak, market dari luar kayak Maybelline, L'Oreal, itu kan nggak ada spesifik buat muslimnya kan gitu, nggak melayani market yang muslim. Padahal market muslim di Indonesia itu mayoritas kan paling banyak gitu. Nah, nggak ada yang ngelihat itu. Pada masa Wardah berdiri, Wardah ngelihat itu, opportunity itu, ya udah dia ambil peluangnya gitu. Jadilah dia seperti sekarang dan nge-launching brand-brand besar lainnya gitu. Nah, kalau ditanya salah nggak Mbak Red Ocean kalau saya kekeh di Red Ocean? Atau saya harus shifting ke Blue Ocean? Itu balik lagi ke resource bisnis gitu. Mau bertarung di laut yang mana. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya bisnis itu hakikatnya emang eksperimen gitu. Even misalnya ketika kita ngelakuin riset pun sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya gitu, nggak ada yang bisa menjamin itu sukses, nggak ada. Tapi setidaknya dengan tahu itu bisa ngurangin resiko kita untuk gagal. Karena yang gagal itu udah pastilah kadang, tapi gimana sih caranya ngehindarin itu gitu, apa yang bisa dilakukan supaya itu nggak terjadi gitu. Kalau misalnya Red Ocean, kuat gak ngadepin persaingan berdarah-darah? Gak usah jauh-jauh kalau kita jualan di Shopee gitu, udah saingan harga gitu. Mana yang paling murah? Jelas-jelas sudah ada filternya, termurah kan ke termahal gitu. Atau sebenarnya kita bisa nih coba ciptakan produk baru untuk nangkap market baru gitu. Nah, sebenarnya strategi yang cerdas tuh kuncinya gitu. Gimana sih bisa ngasilin inovasi? Terus yang paling penting adalah gimana kita bisa edukasi pasar gitu tentang value atau manfaat dari produk kita. Karena kalau misalnya masyarakat di Indo kebanyakan konsumen ya,
bukan nge-judge tapi kebanyakan konsumen termasuk saya juga, itu ya kita emang kaum mendang-mending aja gitu. Even yang kaya juga masih sama kaum mendang-mending gitu. Mana yang lebih murah, mana yang lebih bagus, kalau bisa bagus tapi murah gitu, semua juga maunya gitu. Tapi kan kalau misalnya berbisnis kita tekan-tekanan saingan harga itu kan udah persaingan yang nggak sehat sama sekali ya gitu. Jadi itulah, kalau bisa menjelaskan kenapa fenomena banyak brand-brand beauty tahun lalu tuh udah mulai berguguran gitu. Karena masyarakat tuh nomor satu memang ada pengaruh ekonomi, eksternal lah gitu, politik dan sebagainya itu kan di luar kemampuan kita lah gitu ya, ngatur itu kan bukan ranah kita lagi. Tapi kalau dari internal sendiri kita nggak bisa tekan cost-nya gitu. Ya terus kalau perang harga terus ya nggak profit gitu. Kalau nggak ada profit ataupun profitnya kecil, mutar uangnya ke product development nggak cukup gitu. Marketing juga nggak cukup gitu. Jadi harus cukup lah, jadi nggak punya fiskal yang besar gitu di dalam perusahaan. Jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Jadi cuma bisa tekan jualan aja gitu kan nggak sehat juga gitu. Nah, itulah kenapa pasar tuh perlu tahu value atau manfaat dari produk gitu. Meskipun semua orang tahu ada harga, ada kualitas gitu kan. Tapi tetap aja tetap aja dia selalu cari mana yang murah tapi bagus gitu. Nah, kalau kita pengen mengubah bisnis yang darinya persaingan kita red ocean berdarah-darah, banting-banting harga itu jadi blue ocean, itu bisa. Jadi gimana kita fokusnya di brand building-nya gitu. Kita bikin value proposition yang unik, inovatif, terus bisa bangun produk yang sesuai dan bisa ganti juga target pasarnya kalau nggak cocok. Atau misalnya kita coba lagi di segmen pasar yang sama, tapi kita kulik-kulik lagi kayak dia butuhnya di mana, atau cross check lah, evaluasi lah dengan produk yang sekarang bisa dikembangkan ke arah mana, ataupun kalau lebih besar lagi kita ganti aja model bisnisnya. Jadi kayak misalnya model bisnisnya kurang sustain gitu kalau kayak gini-gini terus, atau kita ganti dengan model yang lain kayak gitu. Ada banyak strategi sih kalau cerita bertahan, karena pada akhirnya bisnis tuh bukan profit yang gede-gedean, bukan yang, eee, apa ya, revenue juga gede-gedean gitu, enggak. Jadi siapa yang paling bisa bertahan lah di zaman sekarang gitu, yang entry mungkin gampang gitu, exit-nya, eee, dampaknya gimana. Jadi bukan yang kayak kayak misalnya bikin startup ya, kayak kayak cerita-cerita kan banyak banget tuh bikin startup, valuasi gede-gedean, ya udah tinggal exit gitu. Enggak kayak gitu, itu enggak sustain. Kayak gimana caranya balik lagi siapa yang paling bertahan, siapa paling sustain, dan tetap terus-menerus bertumbuh meskipun pertumbuhannya kecil, tapi lama-lama gede. Nah, itu yang lebih dikejar di situ kalau kita berbisnis ataupun jadi orang-orang yang terlibat di pihak strategik ataupun marketing juga gitu ya, pola pikirnya juga harus kayak gitu. Eee, nah, teknik yang bangun produk yang sesuai itu ada istilahnya namanya product segmentation. Product segmentation itu kayak kita ciptakan produk yang sesuai dengan segmen market yang dituju. Jadi as niche as possible gitu. Nah, pakai teknik ini itu bisa. Jadi kita bisa capture, permintaan misalnya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C yang udah disegmentasikan. Kalau kelompok A merek misalnya, merek A gitu. Kelompok B merek B, kelompok C merek C. Jadi perusahaan kan yang punya merek itu kan. Jadi semua segmen terlayani, semua segmen puas, revenue-nya juga lebih stabil gitu. Nah, cara ngelakuinnya gimana gitu kan. Kalau misalnya ini aku ngebayangin nulisnya ketika brand yang bener-bener baru, baru banget, baru netas gitu. Tentukan dulu mau 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 industri yang mana, itu dulu yang paling penting. Karena setiap industri naturnya beda-beda. Ada yang nuntut perputaran barang cepat, kayak misalnya FMCG, fast moving consumer goods, kayak lipstick atau, kayak lipstick, makanan, minuman gitu. Yang benar-benar fast consume itu kan harus berputar cepat karena ada masa expired gitu. Expired itu juga adalah risiko bisnis, jadi harus dipertimbangkan gitu, sanggup nggak jual itu dalam jangka waktu cepat biar expired-nya ya konsumennya nggak kena expired-nya terlalu cepat juga kan. Makanya kalau misalnya ke mall gitu kan sering jalan gitu, diskon gede-gedean itu harus perhatikan juga masa expired-nya. Itu berarti kadang expired-nya tinggal dekat, kayak misalnya brand Body Shop ya sering kayak gitu tuh, jadi dia potong 50% kan. Tapi kalau kita lihat itu masa expired udah sisa 6, 7, atau 8 bulan lagi gitu kan.
Ya memang sabun mandi sih cepat habisnya. Kalau beli gede ya lumayan lah ya, bisa 3 bulanan gitu. Tapi, eee, itu kan juga jadi resiko gitu, karena dia yang penting ya udahlah aku jual rugi aja gitu. Nggak jual rugi sih, aku jual tapi marginnya dikit gitu, daripada tahan-tahan di gudang gitu. Jadi naturnya tuh tiap bisnis beda-beda. Apalagi kalau barang yang nggak perlu ada perputaran cepat, misalnya fashion gitu. Fashion kan sebenarnya nggak perlu cepat-cepat banget ya, kadang selera juga gitu. Ada orang sukanya basic kayak brand-brand Uniqlo gitu. Ada orang yang suka, eee, pieces-pieces yang trendy fashion gitu. Nah itu kan juga perputarannya nggak butuh cepat banget, nggak butuh cepat banget karena nggak ada expirednya juga. Meskipun fashion ada tren, ada ini kan sebenarnya tren itu juga ya berputar-putar aja gitu kalau fashion ya, polanya. Jadi, eee, balik lagi mau industri yang mana. Nah, karena kita udah tahu misalnya industrinya mau yang mana, kita bisa tahu tuh, kita mau celah pasarnya tuh yang kayak gimana, kita mau ambil tap in itu di mana. Nah, ketika kita mau tap in-nya itu di mana, itulah kita bisa pakai teknik product segmentation ini. Segmentasi itu ada banyak variabelnya, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, 10 ini itu bisa dipecah-pecah lagi gitu. Misalnya demografi itu berdasarkan umur, gender, income gitu kan. Kita mau demografi yang mana? Misalnya nih kita mau bangun brand, fashion baju gitu. Aku mau bikin baju buat anak-anak gitu, berarti aku segmennya dari umur gitu, anak-anak gitu. Aku mau anak-anak, terus aku mau anak-anak cewek gitu misalnya. Jadi aku mau gaun-gaun yang mini-mini, lucu-lucu gitu kan. Terus income gitu, income-nya bukan income anak-anak itu pasti kan, pasti income keluarganya berasal dari mana gitu. Aku mau keluarganya yang menengah ke atas gitu. Karena kalau keluarga menengah ke atas atau iya menengah ke atas itu pasti adalah spare budget buat beliin baju gaun untuk anaknya gitu kan. Karena mereka pasti banyak acara, entah acara keluarga, acara ulang tahun gitu. Nah, geografi itu berdasarkan wilayah. Misalnya teman-teman bilang kayak, "Oh aku nggak mau lah Mbak jual di Indo, aku mau ekspor aja Mbak," gitu. Bebas, boleh, kan geografi, itu berdasarkan geografi. Berarti wilayahnya teman-teman mau yang mana gitu kan. Jual di Aussie gitu, Australia boleh gitu, ekspor ke sana gitu. Nah, terus psikografi itu dari lifestyle dan kepribadian, kepribadian orang masing-masing. Konsumen itu kompleks ya, kalau kita bicara consumer analysis, itu kompleks karena tiap orang tuh pun sifatnya beda-beda, kepribadiannya beda-beda semua, udah beda-beda, komunikasinya pun harus disesuaikan juga kan dengan perbedaan itu kan. Gimana coba bikin satu komunikasi yang pas gitu, relate gitu, tapi kena di hati mereka, emosional mereka. Karena pada akhirnya semua membeli kan pakai hati juga ya, meskipun logika itu menjustifikasi gitu kan, tapi kan hati juga yang, memilih gitu. Nah itu juga, eee, di bisa dipisah-pisah, misalnya lifestyle gitu, orangnya aktif, suka olahraga gitu. Kalau orangnya aktif, suka olahraga, tapi pakai baju kainnya polyester, mana mungkin dia mau beli. Karena polyester kan dia nggak terlalu nyerap keringat ya, maunya pasti katun, katun campur spandex atau katun campur jadi kelihatan gitu, dari lifestyle orang yang mau dituju tuh gimana gitu. Nah, terus brand yang paling, favorit lah ya, ngelihatnya itu Alo gitu, Alo Yoga tahu nggak? Jadi kayak dia itu jual kayak baju-baju yoga, tapi stylish, tapi tetap bisa on the go look gitu. Jadi kayak nggak apa-apa lah hangout pakai baju yoga gitu. Nah, itu karena dia bisa tuh metainnya dari lifestyle dan kepribadian dari, target pasar yang dituju gitu. Behavior juga itu ada salah satu variabel juga, itu dari pola penggunaan dan loyalitas terhadap brand gitu. Misalnya pola penggunaannya, cuman sekali seminggu gitu atau 2 kali seminggu gitu. Jadi bisa kelihatan kayak barang yang mau di-develop itu, bisa meng-cater pola penggunaan kayak gitu enggak gitu. Misalnya occasion juga. Jadi apakah itu hanya digunakan pada momen-momen spesial atau momen sehari-hari gitu. Kalau momen spesial pasti misalnya cenderungnya luxury brand gitu, misalnya beli parfum Dior gitu contohnya, parfum Dior gitu. Mahal kan ya harganya itu ya, bisa 2 sampai 3 juta per botol kan. Nah itu, pasti ada rasa lah gitu, "Oh aku beli ini cuman buat hadiah ulang tahun," gitu, hadiah ulang tahun dan hanya kupakai di momen-momen spesial contohnya. Itu juga bisa di
identifikasi dari situ gitu. Atau yang paling gampang sirup marjan. Kenapa sirup marjan identik keluar iklannya hanya pada mau lebaran? Karena orang yang pas puasa itu pasti maunya yang manis-manis kan, burbukanya ataupun dessert lah gitu. Karena kan kita udah puasa nih, dari pagi, dari subuh, sampai sore gitu kan lapar banget ya, lapar banget kayak rasanya merayakan kemenangan gitu kan. Tahan nih aku nih nggak makan, nggak minum nih dalam beberapa jam, belasan jam gitu kan. Nah, gara-gara itu kita misalnya merayakan kemenangannya dengan sirup marjan. Ya kayak marjan identiknya dia jualnya penjualan paling tinggi pasti nunggu lebaran gitu. Bukan hari biasa dia nggak ada gitu, ada juga. Tapi maksudnya kan yang paling pola penggunaannya terbanyak itu kan juga di lebaran gitu. Nah, benefit itu dari fitur atau manfaat yang diinginkan konsumen. Ketika misalnya nih kita udah tahu ya, misalnya kita mau jualan ke umurnya anak-anak atau gendernya cewek, terus income menengah ke atas gitu. Dia butuh terus kita mau jualnya baju gitu. Dia butuh apa sih baju gitu, benefitnya. Nah, itu bisa pakai survei sih. Jadi kita diferensiasinya bisa dari fitur atau manfaat gitu. Itu bisa pakai survei ke orangnya langsung gitu nanya. Nah, teknografik itu kayak penerimaan konsumen terhadap teknologi. Ini ngaruh juga nih, bisa ngaruh ke either pembangunan produk ataupun cara distribusi produk yang nanti ke depan gitu. Misalnya kita mau jualan baju, balik lagi, baju itu konsumen kalau beli baju dia langsung ke department store atau misalnya dia pergi nengok di e-commerce gitu atau websitenya brand gitu. Kemana ya gitu kan. Nah, itu juga menggunakan segmen juga gitu. Kalau misalnya dia baju, itu kan sifatnya orang coba dulu ya, makanya di fitting room kan. Jadi nggak gacha gitu dia milih baju gitu kan, pasti dia coba dulu, kebayang nggak, ini nggak gitu kan. Nah, makanya penjualan offline itu kadang masih lebih tinggi lah volume sales-nya daripada online gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Kalau secara teknologi orang ngerti nggak ya, misalnya aku post gitu di Instagram, orang ngerti nggak sih kayak look-nya baju ini, potongannya baju ini gitu. Bisa dibayangkannya nggak sih langsung ke badannya gitu, atau penerimaan mereka terhadap penjualan online juga gimana gitu. Itu juga, eee, di-identify di sisi teknografiknya gitu. Generation segmentation, kebutuhan per generasi. Gen Z itu pasti beda, kebutuhannya sama milenial pun beda, sama Gen X beda, boomer pun beda. Setiap generasi itu beda-beda kebutuhannya. Nah, bisa juga tuh diidentifikasi dari situ gitu. Kultural juga, cultural value. Value-nya ini kalau tiap budaya Jawa, budaya Batak, budaya Bugis, budaya Betawi kan beda-beda ya. Nah, itu juga bisa tuh disegmen berdasarkan itu ya. Kayak style makanan gitu, makanan tertentu cultural value misalnya makanannya kita jual makanan Batak gitu contohnya. Nah itu kan, ngikutin target market-nya emang kultural orang-orang yang ngerti kultural Batak ataupun bagian dari kultural tersebut kan. Bukan berarti yang Jawa nggak boleh makan Batak ya enggak, cuma maksudnya kan tujuannya awalnya di sana gitu. Nah itu bisa juga gitu. Nah terus purchasing power segmentation, kayak kira-kira konsumen ada budget nggak sih kalau beli barang kita gitu kan. Karena kalau nggak ada budget nggak bisa jualan, nggak guna juga kan gitu. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Kalau pertanyaannya adalah 10 ini harus diidentifikasi, nggak juga, tergantung menurut brand owner-nya atau business owner-nya atau brand manager-nya itu cukup cukup nggak kayak gitu. Rata-rata kalau, best practice itu kadang nggak sampai semuanya dipakai sih. Jadi kadang demografi itu selalu, psikografi selalu, behavior selalu, benefit itu selalu, terus purchasing power. Jadi 5 itu yang paling sering digunakan gitu ya. Kalau semakin ininya semua ter-identify berarti makin kerucut, makin segmen, makin blue ocean dong. Jadi kayak makin, jualnya marketnya emang dikit tapi saingannya juga nggak banyak gitu. Jadi, okelah kalau misalnya coba penetrasi, coba jualan lah ke marketnya gitu. Nah, abis itu iterasi secara berkala, testing gitu. Kita udah bangun nih, kita udah segmentasi nih, udah lakukan segalanya lah ya, udah ngeriset apa gitu. Nah, itu kita testing gitu, ke customer, coba jual gitu. Oke nggak reaksinya? Kalau nggak oke, kurang di mana ya gitu kan. Jadi bisa di-review terus-menerus. Karena
setiap, bisnis jenis apapun, terlepas industrinya, terlepas ukurannya, ini tuh feedback loop itu adalah, siklus yang nggak pernah mati gitu ya. Pada satu ketika produk itu juga pasti akan berjaya gitu, tapi pada akhirnya kan mati juga. Nah, sebelum mati itu berkembang lagi gitu, jadi tetap eksis gitu. Dan yang paling penting ketika testing itu tujuannya adalah untuk mencapai product market fit. Jadi perusahaan tuh bisa tahu tuh volume penjualannya stabil kah gitu. Di titik mana gitu yang stabilnya. Jadi, nanti ketika misalnya, bukan membangun, memproduksi, itu jumlahnya pas, jangan sampai ada yang terbuang, mubazir gitu. Nah, ini contoh studi kasus ya. Jadi kita sama-sama kerjain nih. Aku belum ada ngisi apa-apa, sengaja. Jadi emang biar kita kerjain bareng gitu ya. Jadi, bebas ya kalau misalnya ada ide atau misalnya kita sama-sama bikin nih di kanvasnya nih, ini ada kosong nih, ini bisa sama-sama ngerjain. Nah, ada brand namanya Home Sentatia gitu. Ini aku ngarang, belum ada brand. Nah, dia ini selama ini bikin reed diffuser nih, contoh ya, bikin reed diffuser nih selama ini kayak gini nih. Terus, tapi persaingannya kan dia di red ocean nih, banyak kan yang jual reed diffuser gitu. Nah, dia bersaing dari harga, promosi, distribusi gitu kan. Nah, untuk ningkatin profitabilitas dia pengen nih pakai, metode product segmentation. Jadi biar bisa ciptain penawaran yang lebih menarik, terus memenuhi kebutuhan juga gitu. Nah, latar belakangnya dia selama ini cuma punya 3 jenis. Udah 3 jenis, terus kayaknya nggak tahu tuh itu marketnya suka apa enggak gitu. Nah, Home Sweet Home ada aroma vanilla, Better Living itu lemongrass, Bittersweet itu bergamot. Nah, terus kita mau gimana nih solvingnya, perbaikinya dia nih, biar dia jadinya bisa ke ranah blue ocean gitu, bisa bersaing lebih sehat lah gitu. Karena kalau main-main harga kan nggak ada habisnya gitu ya, bukan jenis persaingan yang balik lagi kayak, aku sebutkan persaingan yang sehat gitu. Nah, kalau misalnya pertama tuh ya, kita bisa sebenarnya brainstorming dulu. Jadi ada 2 teknik juga sebenarnya, kadang kalau best practice itu nggak selalu plek-ketiplek kayak teori ya, tapi kalau faktanya kadang ada yang ngesurvei aja langsung, jadi eksplorasi. Jadi, kumpulkannya dulu masanya mau apa gitu kan, baru coba disegmentasi gitu, bagusnya gimana. Tapi ada juga yang jalan dari segmentasinya dulu. Jadi misalnya aku punya hipotesa nih, aku mau jual A dengan target sekian-sekian, eee, target market-nya A, B, C, D itu cocok apa enggak gitu. Jadi dia langsung nge-push gitu. Tapi ada juga yang nge-pull gitu ya. Pull itu artinya narik, jadi narik massa dulu gitu. Jadi nggak dorong barang dia ke massa, tapi dia tarik dulu ide dari massa ini, konsumen-konsumen ini maunya apa gitu. 2 cara itu nggak ada yang lebih betul atau ini salah, ini betul gitu, nggak ada. Jadi balik lagi, nyamannya enaknya gimana gitu. Kalau aku, kalau mengerjakan yang kayak gini, itu biasanya, eee, lebih suka tentukan dulu misalnya demografinya yang mau kayak gimana. Jadi kebayang, kadang kita nggak bisa survei itu asal kirim juga kan. Nggak semua orang mau membeli deep diffuser, nggak guna menurutnya. Mungkin dia mau beli Stella Stella jeruk yang digantung dekat AC kan bisa juga kan. Jadi, menurutku kadang lebih bagus define dulu mau ke siapa gitu. Oke. Kalau Gimana mau teman-teman? kalau mau Sejauh opening ini dapat dapat bayangan sama study case-nya atau mungkin sebelum kita kerjaan study case-nya mau nanya dulu juga boleh. Ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan lebih jauh juga boleh. heeh, ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung open mic atau mau raise hand dulu juga boleh. Atau kalau nggak bisa ngomong, diketik di chat, nanti kita bacain juga boleh. Jadi nanti ketika kita kerjain tugasnya tuh udah kebayang gitu. Ini tuh akan seperti apa, tujuannya seperti apa, hasil akhirnya mau seperti apa. Tuh. Ada yang mau open mic juga boleh atau mau mengutarakan pendapatnya. Oh, misalkan di tempat kami kerja tuh
untuk mengenalkan produk tuh pakai caranya seperti ini, atau ketika mau buat promo tuh kita pakai caranya seperti ini, itu juga boleh. Kita saling sharing ya. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya? Jadi tujuan product segmentation itu banyak banget gitu. Untuk teman-teman yang mungkin yang mau kerja di bagian sales, marketing, strategik, ini tuh lumayan basic gitu untuk kenal hal ini, karena kalau kita mau meluncurkan suatu produk, ya, itu kita perlu tahu gitu, orang-orang akan suka ini nggak? Kita nggak bisa mandang dari sisi kita sebagai penjual doang, tapi kita harus menempatkan diri sebagai pembeli gitu. Itu sebenarnya salah satu tantangan berbisnis gitu. Karena kita merasa produk kita bagus kok gitu, orang pasti suka. Tapi yang lihat kita yang sebagai penjual, belum tentu customer juga melihat hal yang sama. Mungkin customer merasa enggak kok, banyak kok yang kayak gini, alternatifnya ada lagi kok gitu. Nggak harus produkmu gitu. Makanya ada yang namanya product segmentation untuk hal itu gitu. Customer suka nggak ya? Semuanya pakai kacamata customer dulu, kacamata pembeli. Karena mereka yang akan beli gitu. Kita nggak bisa pakai kacamata penjual doang. Ketika dari kacamata pembelinya sudah clear, kita bisa menentuin gitu. Oh, customer tuh sukanya kayak gini loh. Kira-kira cocok nggak sih sama tujuan bisnis kita? Cocok nggak sih sama harganya, sama hitungan kita? Itu nanti di-adjust lagi di dalam sama tim marketingnya gitu. Nanti salesnya juga adjust juga, kira-kira gimana dia bisa jualinnya, kemana akan jualnya, pakai cara apa untuk promosinya. Itu semua dicari tahu di product segmentation. Tuh. Jadi sebelum meluncurkan produk, biasanya kan orang juga suka keluarin sampel. Itu adalah salah satu bentuk product segmentation untuk cek orang suka atau enggak, feedbacknya gimana. Tuh, kalau beli produk ya, contoh lah, misalkan saus gitu ya. Biasanya ada sampel kecil untuk produk barunya, kayak sausnya atau bisa kan dia jual saus, terus dia paketin sama kecap kecil gitu, itu varian baru dia gitu. Itu salah satu cara pengenalan produk baru. Orang-orang suka nggak ya? Nanti apa namanya, feedback dari mereka tuh gimana? Mereka tuh nggak sukanya apa? Atau bagi sampel random, itu banyak sekali caranya. Gimana teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tanya dulu, mungkin belum paham. Apa aku menjelaskan dia terlalu cepat? Aku juga kadang nggak sadar loh kalau ngomong, sorry. Gimana, ada yang mau tanya dulu? Karena salah satunya bukan cuma untuk pengenalan produk baru, yaitu kadang kita bikin promo itu juga pakai cara ini gitu. Kan kadang kalau misalkan kita luncurinnya atau iklaninnya di media sosial, suka ada komen-komen kan, promo dong gitu, beli 2 gratis 1 kah, atau diskon ini kah, tanggal kembar kah gitu. Orang kalau pakai beli di tanggal kembar gimana sukanya ya, promonya harus sebesar apa, promo apa yang harus dikeluarin. Itu basicnya semua dari product segmentation. Karena nggak bisa asal-asalan kayak, oh ya udah kita pakai promonya paket A sama paket B, misalkan paket sabun sama lotion gitu. Belum tentu itu oke, belum tentu itu works. Itu orang-orang mau beli. Kadang udah keluarin apa namanya promonya, seorang nggak mau. Apakah salah di promonya, atau salah strateginya, atau sebenarnya cara iklaninnya yang kurang tepat sampai orang tuh nggak ngeh kalau ini kita lagi promoin loh. Jadi Itu penerapannya emang luas banget ya, Mbak, ya sebenarnya ya. Tapi iya. khusus ini kita buat produknya dulu, product development-nya, karena kalau bacarain itu nanti nggak pulang-pulang gitu. Iya betul. Bener banget. Segmennya jauh besar sekali gitu. Ini adalah dasarnya. Kalau teman-teman yang kerja di marketing atau mungkin lagi belajar atau kuliah juga, mungkin Heeh. boleh menyampaikan, oh kalau di kuliah Tapi yang gini loh gitu. iya, kalau misalnya, eee
yang aku pelajari ini Mbak, gini-gini. Wah, senang banget ya kalau bisa diskusi bareng juga gitu. Karena aku juga Iya, kayak expert banget teman-teman. Jadi kayak masih perlu belajar gitu terus-menerus gitu. iya betul. Jadi mungkin ada yang lagi sambil belajar gitu ya. Terus Mbak Monik sebagai yang bekerja di bidangnya juga bisa menyampaikan dari sisi yang lain. Mungkin mungkin masih masih cukup gitu Mbak kita explore di itu tadi Heeh. kayak. Oh iya, Mbak Wanti, Halo silakan. Kak, Halo. aku mau nanya. Halo, salam Oke. kenal Kak Monica Salam kenal. dan Kak siapa ya? Nah, aku mau nanya, aku mau memulai bisnis gitu ya, kayak jualan salad gitu kan. Nah, Heeh. kadang kayak untuk membaca demografi, maksudnya areanya ini kira-kira kita pangsa pasarnya mau kemana nih gitu ya kan? Nah, itu untuk menata, itu memulainya itu gimana ya caranya? Maksudnya karena aku juga nggak tahu ya, di wilayah aku tuh yang jualan juga banyak. Cuman maksudnya segmentasinya pasti kan sama orang-orang mungkin kayak anak-anak kos, karena kan banyak anak kosan juga. Terus yang orang yang udah, maksudnya pengen hidup sehat gitu. Nah, cuman kan Hmm. cara mappingnya itu seperti apa ya Kak? Cara Gitu. mappingnya dari demografi gitu ya. Iya, Oke, thank you. catat dulu guys. Cara mapping dari Menarik sekali demografi. nih. Karena gaya hidup sehat ini lagi ramai sekali di mana-mana. Salah satunya adalah dengan salad. Ya, tiba-tiba atlet gitu, tiba-tiba makannya Atlet, salad, ya iya bener kan? tiba-tiba atlet, semua pada ikut maraton ya Mbak ya, tiba-tiba jadi 10K, Iya, tiba-tiba bisa kayak itu gitu. makannya salad gitu. Ya, jadi ini ada lifestyle yang bergeser. Oke, mungkin cara mapping demografi itu persis ya, bisa kita pakai dengan jawaban ini, kalau studi kasusnya kayak gini. Bentar ya guys, aku copy paste dulu jadi ada luas gitu. Nah, balik lagi demografi itu adalah secara keseluruhan itu gambaran penduduk lah ya. Jadi kayak umur, gender atau income gitu, umur, gender sama income. Nah, kebanyakan dari sisi ini best practice-nya mainnya dari sisi ini. Jadi misalnya nih, kalau case-nya Mbak tadi adalah jual salad, nih, jual salad itu rata-rata pembelinya itu mau ditarget yang umur gimana sih gitu. Balik lagi bisa Mbak push gitu ya. Jadi pokoknya kalau di bayangan Mbak pasti umurnya misalnya nih, umur anak SD bisa jadi kalau jualan depan sekolah, bisa jadi. Atau mau yang segmen yang lebih premium gitu marketnya gitu. Bisa jadi. Atau yang memang targetnya hidup sehat yang kalorinya diperhatikan banget. Oh, itu juga bisa gitu. Nah, kita catat aja dulu kelompok-kelompok yang memungkinkan gitu. Kalau mau dipetakan ya. Bentar. Misalnya kelompok anak sekolah. Nah, kelompok anak sekolah ini demografinya gimana gitu. Nah, ini bisa dipisah gitu. Nah, kelompok orang bekerja gitu. Sama kelompok dua kelompok ini dulu lah. Nah, kelompok misalnya umur anak sekolah gitu kan. Yang suka makan salad anak-anak SD pasti ya. Kalau jualan di depan sekolah berarti kira-kira umur 9 sampai 18 tahun gitu. Jadi kelas 3 SD, 4 SD sampai 3 SMA gitu. Gender bebas, laki-laki atau perempuan kan. Jadi nggak ngaruh. Income, kalau anak sekolah income-nya nggak banyak, tergantung uang jajannya gitu. Pasti low lah gitu, tergantung uang jajannya. Nah, kelompok orang bekerja itu misalnya dari umur 22 tahun sampai 45 tahun gitu, contoh. Income-nya pasti medium to high. Nah, ini baru dari segi demografi aja nih, kayak gini kelompoknya.
catat aja dulu. Jadi kita brainstorming dulu kalau menurut pendapatku ya, daripada lempar kuesioner sebenarnya. Jadi ini dari demografi nih, baru psikografi. Psikografi itu adalah kita bahas lifestyle anak-anak inilah ya sama orang kerja. Kalau dari lifestyle-nya anak sekolah itu di bayangan kita apa sih gitu? Di bayangan kita anak sekolah itu pasti jajan habis pulang sekolah, ya kan? Entah itu karena lapar atau nongkrong sama temennya gitu kan. Nah, lebih doyan apa sih, salad buah atau salad sayur kalau anak-anak? Mungkin, nah ini harus divalidasi itu, ini baru bisa lebih demen salad sayur atau salad buah sih gitu. Tapi itu untuk produknya gitu kan, mau yang bangun gimana. Kalau orang bekerja, kenapa sih mau makan salad? Cemilan di sela kerja gitu alasannya. Nah, diet, ingin lebih sehat, sangat memperhatikan kalori, gitu. Ini nanya juga, sangat memperhatikan kalori nggak sih? Gitu. Nggak tahu juga. Nah, ini yang harus ditanya. Nah, baru cemilan di sela kerja, diet, ingin lebih sehat, sangat memperhatikan kalori, apalagi ya kalau orang alasannya beli salad buah. Nah, mungkin sejauh ini dulu ya, 4 dulu ya. Nah, ini kita udah kelihatan, kita ada 2 segmen gitu, mau salad sayur atau salad buah gitu. Nah, yang ketiga, nggak harus 10 variabel itu sebenarnya dipakai sih. Nih, bisa juga dari purchasing power langsung gitu. Ini nggak harus semuanya sebenarnya dipakai. Yang penting kebayang aja dulu, kelompoknya yang mau kayak gimana sih ini. Nah, purchasing power-nya misalnya gitu. Dia bisa ngasih budget berapa sih? Budgetnya berapa sih gitu. Nah, dua-duanya sama, budgetnya berapa. Nah, terus bisa juga kita bikin lagi behavior-nya. Behavior. Pulang sekolah auto langsung jajan nggak sih anak-anak itu? Gitu. Pulang sekolah langsung jajan. Ini nanya, ini sebenarnya nanya, nggak tahu juga gitu. Ini ditanya. Nah, bisa juga sering jajan salad buah nggak atau salad sayur gitu. Nih, kalau ini belinya di mana gitu, belinya di mana? Bisa nanya belinya di mana? Apakah online ya kan, atau pakai Grab gitu kan? Nah, terus sering beli nggak gitu sama juga nanya. Karena kalau nggak sering beli susah juga ya, kurang berputar juga nanti barangnya. Rugi, apalagi itu buah kan gampang busuk. Rugi. Jadi tanya dulu, jadi valid. Nah, setelah ini kita baru nanya sebenarnya. Paling bagus tuh nanya dulu. Bikin kuesioner atau misalnya wawancara, bebas cara yang mana gitu. Minimal tapi yang pasti tanya dulu. Nggak masalah lah sampelnya itu entah 10 orang, 5 orang. Karena riset itu memang paling mahal sama ini, waktunya yang paling berat. Budget masih bisa ditekan, waktu yang nggak bisa ditekan. Karena kan waktu jalan terus ya teman-teman ya. Nah, jadi ini anggaplah ya kita lakuin wawancara ini. Wawancara misalnya nih 3 anak sekolah gitu. Bayangan aja nih 3 anak sekolah. Terus kita wawancara 3 karyawan gitu. Kalau mau lebih detail lagi karyawan itu bisa dipisah sih. Mau level yang staff, manager, atau director. 3 level itu. Tapi anggap aja lah ya, kan budget terbatas juga, waktu juga gitu. Tapi kalau misalnya ada gimana ya? Kayak bahasanya kayak ada bisa ketemu gitu ya lebih bagus gitu. Tapi anggap aja lah ya ini ngarang-ngarang aku ya. Jadi aslinya nggak tahu juga ini. Karena kita ngarang-ngarang nih. Contoh aja nih. Nah, tadi kan kita udah nanya nih,
Dia jajan habis pulang sekolah nggak? Nah, ya kita tanya, jajannya habis pulang sekolah, budget berapa gitu. Nah, kita mau kulik dari sisi ininya gitu. Terus ternyata kata adik-adik ini misalnya, iya mbak, aku jajan mbak. Jadi misalnya 100% pasti jajan pulang sekolah gitu. Kenapa jajan? Benar nggak gara-gara lapar atau nongkrong? Iya mbak gitu katanya. Iya mbak, lapar gitu. Mungkin 75% bilang karena lapar. Tapi 50% bilang juga ada alasan juga karena pengen nongkrong gitu. Nah, salad sayur atau buah misalnya. Kami doyannya salad buah sih mbak. Jadi salad buah preferensinya misalnya ada cenderung 85% gitu. Ntar ya, untuk dia. Ini jawabannya ya, aku highlight dulu. Salad buah lebih doyan mbak gitu, 85% lebih milih gitu misalnya. Salad sayur aku suka juga mbak, tapi kalau ada ayamnya gitu. Kalau ada ayam dan telur gitu. Nah, terus yang ngomong kayak gini misalnya ada 50% gitu. Contoh. Nah, terus nanya lagi. Pulang ini tadi udah ya, sering jajan udah kejawab. Budgetnya berapa? Kalian kalau jajan uang jajannya berapa gitu. Macam-macam misalnya jawabannya. Aku seminggu dikasih mama 100.000 mbak gitu. Seminggu 100k gitu. Yang jawab misalnya ada 25% gitu. Kalau aku sama orang tuaku 50.000 mbak per hari, berarti 50 kali berapa sekolah ya? Kali 6 ya? 6 hari kak sekolah sekarang. 300.000 mungkin gitu. 300k per minggu. Nih. Terus bisa nanya lagi, 300k. Ada lagi, mbak aku 50.000 aja mbak per minggu gitu. Wah ternyata ini yang lebih dominan gitu. Berarti dia paling jajan bisa 10.000 kan tiap hari gitu kan. Dan 70% nih nyatanya. 70 tambah 25, 789 ya. Berarti ini misalnya 5% orang aja gitu ya. Dikit gitu ya. Nah, terus bisa ditanya juga sebenarnya. Budgetnya segini, berarti kan kelihatan ya kira-kira jajannya segini. Tapi itu balik lagi kita masih mengira-ngira. Jadi kita tanya lagi. Nih bisa nanya. Kalau jajan, misalnya, kalau jajan sanggupnya bayar berapa deh gitu. Maaf ya pertanyaan ini kayaknya nggak ada ininya ya. Tidak ada soundnya, nggak halus-halus gitu. Jadi sanggupnya bayar berapa deh gitu kan. Aku sanggup kalau jajan 15.000 kak gitu, 10.000 lah kak sampai 15.000 gitu. Oh gitu. Buka gitu. Ini yang jawab ini misalnya 65% gitu. Aku kalau lebih dari 15.000 boleh juga kak gitu. 15.000 aku sampai 20.000 juga masih mau kak gitu. Terus yang jawab misalnya 20% gitu. 65 tambah 20 berapa tuh? 78, 85 ya. Sisa 15%-nya lagi misalnya di atas 20.000 gitu. Jadi dia kalau beli ayam penyet cabai hijau pakai tahu, pakai tempe sekali makan nggak apa-apa, 25.000 kan itu. Bisa ya dia. Hafal ya aku ya. Hafal banget harganya kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Lebih dari 20.000 kan gitu. Nah, kelihatan polanya kayak gini. Apa tadi 15% ya? Nah, kalau jajan sanggupnya bayar berapa, Dek? Berarti kan kira-kira segini. Ini udah kebayang gitu. Kita sebagai yang mau buka usaha gitu ya. Oh, berarti mereka budgetnya cuma segini gitu. Ya kita sesuaikan lah berarti produknya ya kayak gitu gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Nanti kita yang rugi. Jangan kita bikin produk harga 20.000
jualnya di 15.000 rugi kita. Kan konsumennya senang, kitanya yang rugi kan. Nah, ini kelihatan gitu. Nah, kita wawancara lagi 3 karyawan gitu. Aku lupa bilang, sering beli nggak? Misalnya tadi yang nanya nggak sih? Sering beli nggak sih? Sering jajan ini nggak sih? Gitu. Sering jajan nggak ya? Gitu. Kita jawab gitu. Sering jajan nggak, Dik? Gitu kan. Sering jajan salad buah nggak, Dik? Nah, jawabnya misalnya, lumayan, Mbak, gitu. Tapi kalau nanti di sana lumayan kan itu rancu, langsung tembak. Kalau seminggu sekali kira-kira mau beli berapa gitu. Misalnya dalam seminggu gitu. Dalam seminggu 2 kali ya, Mbak, gitu. Yang jawab kan. Berarti kira-kira yang jawab misalnya segitu adalah 75% contoh. Terus tanya lagi, aku mungkin 3 kali bisa, Mbak, gitu. 3 kali berarti yang jawab misalnya 20% gitu. Sisanya kayak sekali aja nggak sih, Mbak? Nggak tentu juga gitu. Nggak tentu. Contoh, tentu berarti 15%. 75 tambah 20 berapa ya? Iya, 15%. Harus 100%, guys. Kalau nggak rancu juga. Bingung kalau bisa lebih dari 100. Nah, kita. Nah, ini udah kelihatan polanya gini kan. Sering jajan ini gitu. Nah, terus kita karyawan, kita wawancara gitu. Pertanyaannya apa ya tadi? Nah, kenapa sih mau beli salad? Suka nggak salad buah? Kenapa sih? Kalau suka, kenapa beli sih? Gitu. Tanya. Gini. Nah, nanti dia jawab misalnya, suka. Katanya kan. Suka sih, 100% suka gitu. Kebetulan contoh nih. Kenapa mau beli? Karena enak. 100% juga yang jawab. Karena enak lah, sehat. Nih, 95% yang jawab nih, gitu kan. Alasannya berarti valid, kayak suka dia salad buah gitu. Nah, baru tanya lagi gitu. Kenapa mau beli? Enak, sehat. Apa sih yang nggak disukai dari salad buah sekarang gitu kan? Kenapa sih nanya yang karyawan orang dewasa lebih detail? Karena kalau anak-anak jujur ya, kalau misalnya nanti nanya anak-anak itu kadang dia nggak sedetail itu kalau menentukan keputusan sebenarnya. Asal enak, murah pasti dibeli gitu, cenderung gitu. Nah, kalau orang dewasa yang udah kerja terutama gitu atau kuliah itu banyak pertimbangan kalau mau beli sesuatu. Nah, misalnya kita tanya gitu, apa yang bikin kamu ambil keputusan kalau mau beli salad gitu? Nanti dia bisa jawab gitu misalnya, harga, Mbak, nomor 1 gitu kan. Oke, ya berarti harga. Terus ini, Mbak, kalori katanya, sehat nggak banyak kejunya Kak? Kan kalau banyak keju gendut, Mbak, gitu. Oke, gitu. Berarti kalori misalnya yang jawab kalori 80% karena kalori gitu. Terus jawab lagi gitu misalnya. Harga, kalori, terus apa Buah lagi ya? sama sayurnya fresh. Oh, iya, misalnya gitu kan. Sama preferensi gitu. Nah, buah atau sayur kan misalnya kelihatan ada yang mau buah gitu. Kalau isiannya buah aku suka, Mbak, gitu. Kalau isian buah. Yang jawab misalnya 85%. Nah, terus tanya lagi, kalau isian sayur aku suka juga, Mbak, gitu. Tapi maunya pakai protein lah, terserah Mbak mau protein apa gitu. Nah, aku sih doyannya ayam, semua aku doyan, Mbak, katanya gitu kan. Yang jawab 25%. Gitu. Ini kalau model ini kuesioner kayak gini ya, kalau kalian perhatikan 75-50 kan lebih dari 100%. Nah, itu nanyanya multiple choice ya. Bukan multiple choice, centangnya banyak gitu biasanya. Jadi hitungannya kesannya kayak lebih dari 100%. Karena satu orang bisa jawab lebih dari 2 pilihan gitu. Nah, kalau isian sayur pakai protein, Mbak, gitu. Dia nanya lagi,
apalagi ya pertanyaan bentar. Diet sama ingin lebih sehat kan. Nah, budget lah berapa kalau sanggup beli gitu kan. Budget berapa gitu. Aku kalau per porsi sanggup Mbak 50.000 mah kalau saya sehat itu sebagus itu gitu kan. Oke, mantap. 50% yang jawab kayak gitu. Per porsi dia sanggup 50.000 gitu kan. Bagus. Makin mahal dijual. Baru ada lagi yang jawab 25.000 lah Mbak, 25.000 sampai 10.000 gitu. Kok sampai 10.000? Terbalik aku. 25.000 sampai 50.000. Jadi dalam rentang yang penting di bawah 50 aja. Nah, yang jawab gini ada 35% gitu misalnya. Terus ada lagi yang jawab, aku kalau bisa 10.000 lah Mbak gitu. Nah, boleh. 10.000 sampai 25.000 berarti yang jawab 15% gitu. Berarti udah cenderung nih. Oh, berarti emang market orang kantoran ini kuat ya belinya gitu kan. Terus sering beli nggak gitu kan? Sering belinya ini kan kita nggak tahu kan, beli nggak. Ada yang jawab misalnya, saya mah kalau bisa ini Mbak, saya kalau bisa catering tiap hari itu Mbak, salad Mbak katanya gitu. Makan siang gitu. Nah, catering makan siang buat main course boleh lah Mbak atau dessert gitu. Oh kok kalau bisa catering ya, kalau bisa buat makan siang gitu. Salah kalimat. Terus yang jawab misalnya 65%. Wah, berarti kecenderungan cepat ini habis. Misalnya belinya tuh kan kayak langsung habis lah gitu ya. Kalau kita bikin 100, terjual lah itu 100 kan gitu. Nah, ada yang bilang kayak sesekali sih Mbak, kalau pengen ngemil. Nah, pengen ngemil nih. Yang jawab 35 gitu. Kan kelihatan polanya. Kayak gitu. Ini bisa dikembangkan juga sih pertanyaannya misalnya nih ya. Ini aku baru kepikiran lagi. Nah, kalau buah sukanya apa gitu kan? Kalau buah sukanya apa? Baik kiri, baik kanan bisa ditanya lagi. Tapi nggak muat ya. Ntar guys, bisa nggak ya? Kecilin dulu phone-nya. Oh, bisa. Jadi Kak Monica, sorry, pada saat riset itu riset market lah gitu ya, masih harus bukan sebisa mungkin harus benar-benar sedetail itu ya nanya-nanyanya ya. Iya, benar. Kalau enggak Hmm, kita nggak tahu valid apa enggak. Biar nggak salah oke. aja sih. Iya, oke, thank you. Tapi nggak apa-apa Mbak, kita teruskan aja. Kayaknya nggak jadi aku jualan diffuser, jualan salad aku. Jadi case-nya gitu. Nah, kita bisa tanya sebenarnya, kalau buah sukanya apa? Ini krusial juga ditanya. Karena buah kan kalau aku bilang, aku sih sukanya buah naga, tapi kan orang belum tentu suka kan. Maksudku gitu. Jadi preferensi itu kalau bisa yang meng-cater semua umat lah gitu, sukanya semua gitu. Kalau buah sukanya apa gitu. Anggaplah kita budgetnya kalau harga sekian, karena misalnya kita udah menduga gini, pasti anak-anak ini murah-murah maunya. Buah yang murah apalah gitu kan, pepaya murah, pisang murah, melon, tergantung melonnya. Tapi kalau melon lokal nggak terlalu mahal ya, mangga gitu. Nah misalnya sama buah naga contohnya, aku suka pisang nggak gitu, pisang 50% apa 100% gitu, semua orang suka pisang katanya. Terus melon Mbak gitu, melon 85% suka juga. Terus apalagi ya tadi ku bilang, pepaya gitu, murah kan. Nah, pepaya misalnya 35% suka, contoh. Nah, kalau sayur gimana gitu kan, kita nanya juga kalau sayur sukanya apa. Selada, kentang, tomat, timun, nah ya kan. Selada Mbak 100% gitu, suka aja gitu. Kentang 80%, tomat 75. Oh, gampang ini bikin gitu. Berarti sekitaran ya bentukannya gitu. Pakai mayo nggak? Suka nggak pakai dressing ini? Dressingnya apa gitu? Wah, kalau itu lebih detail sih. Tapi as detail as possible tuh bisa ngasih insight yang
luar biasa bagus lah gitu ya kalau menurut pendapat gue. Aku juga kalau ngerjain gini juga nanyanya detail. Tapi kalau ditanya gimana sih bisa mikir sedetail itu, latihan sebenarnya. Nggak bisa tiba-tiba mendadak bisa gitu misalnya. Nah, dressingnya suka gimana gitu misalnya. Mbak, aku sukanya Kewpie, Mbak. Udah mau murah, mintanya Kewpie, memang anak-anak ini ya gitu misalnya. Nggak apa-apa, ditampung aja kalau dia suka. Kewpie, Mbak, gitu. Kewpie mayo, enak, Mbak, gitu. Boleh, boleh. Tapi sesendok aja gitu misalnya, boleh gitu. Nah, banyak yang bilang suka gitu, 50%. Kewpie mayo. Thousand Island, Mbak, gitu. Oh, lebih murah gitu kan. Ada 65% cenderung suka gitu misalnya. Nah, ini juga bisa ditanya ke yang bikin ini buat orang kantoran gitu. Saya kita nanya juga, kalau bos sukanya apa gitu. Dia jawab juga misalnya. Anggaplah jawabannya sama lah ya, anak-anak sama orang dewasa ini ya. Terus dressing. Oh, aku baru ingat lagi. Suka keju nggak? Itu juga ditanya nih. Bisa juga ditanya. Keju boleh katanya. 100% bilang suka kan. Namanya anak-anak gitu. Nah, kalau orang dewasa sayangnya enggak gitu. Kalau bisa saya Kewpie mayo, malah mereka berkembang. Wijen sangrai, Mbak, gitu kan. Karena yang dewasa-dewasa aja kayaknya nih, uni-uni gitu. Soalnya dia Wijen sangrai 75% gitu contohnya. Nah, kalau keju gimana? Mau nggak? Secukupnya aja lah, Mbak, gitu. Nah, secukupnya aja orang 65% gitu. 35% bilangnya nggak usah, biar lebih sehat gitu. Nggak usah ganti pakai honey aja gitu. Misalnya. Itu 35%. Nah, itu bisa jadi pertimbangan gitu. Nah, kalau udah kumpulin massa kayak gini buat menjawab, selanjutnya ngapain? Sebenarnya bisa ngitung profitability sih. Ini kan udah kelihatan ya, contoh meskipun ini karang-karanganku ya. Ini kan dia bisa rentang 10.000 sampai 15.000. Ambillah nilai tengah, berarti kira-kira gross-nya aja 13.000 lah gitu. 13.000 nih. Nah, terus dia belinya nggak menentu lagi, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Anggaplah kita ambil persentil yang gede, yang bisa 3 kali dalam seminggu, meskipun orang banyaknya 2 kali gitu. Biar tahu kira-kira bisa potensi berapa, karena naik turun juga itu. Jadi nggak selalu langsung habis, nggak selalu pasti ada sisa juga kan, realistis aja gitu. Nah, berarti kita bisa hitung-hitung nih. Nih, pakai kalkulator sedang hitung nih. 15.000 ini namanya kayak profitability, ada istilahnya sih, profitability calculation per segment gitu. Karena jadi kita bisa tahu gitu. Mana ya yang lebih enak, worth it gitu tenaganya, kan capek ya jualan itu. Mau anak sekolah, mau karyawan, sama aja. Nah, tadi kan dia bilang 3 kali kan yang paling dominan. Informasinya dia dominannya 10.000 sampai 15.000. Kemungkinan beli per orang 3 kali seminggu. Nah, catat di sini. Karyawan powernya kuat. Bisa 50.000. Bisa juga dia 5 kali beli dalam seminggu. Ada chance lebih besar kayak gitu misalnya. Nah, ini bisa sizing lagi. Mau sekolah yang mana? Pertanyaannya gitu. Anggaplah BPK Penabur gitu. Dekat rumahku ya, aku teringat nih. Penabur gitu. Anggaplah BPK Penabur berapa lah siswanya? 3.000 siswa gitu. Depan sekolah kan soalnya belinya. Nah, 3.000 siswa nih. Nah, karyawan mau beli di mana? Anggaplah di SCBD gitu. Bisa nggak SCBD jualan pengkolan di depannya? Bisa juga sih. Atau misalnya jualannya Atau itu depan stasiun. bisa ya, depan stasiun ya. Tapi kan harganya mahal. Mungkin dia belinya di kantin karyawan, contoh. Kantin karyawan ya bisa jadi gitu. Intinya targetnya kan karyawan kantoran gitu. Gimana ya? Di Kuningan contohnya.
Contohnya gitu. Kira-kira berapa ya orang di situ ya? Coba ya, dulu aku pernah tuh simulasi gempa. Coba ya, banyak sih setahuku. Bisa 10, kira-kira 4.000 lah, 4.000 orang di dalamnya itu kan. Kira-kira gitu. Banyak sih sebenarnya. Nah, terus tapi ini hitungan-hitungan ini aja ya kalau teman-teman, kayak duga-dugaan ya. Kalau aslinya sih lebih ini lagi. Biasa kita pakai BPS, pakai ini, jadi lebih ini gitu, lebih eksak lah gitu. Nah, 3.000 siswa, anggaplah 3.000 siswa. Yakin 3.000 siswa laku jualannya? Kan enggak. Jadi ada namanya persentase di kayak mana ya bahasanya? Kayak persentase ya realistis aja gitu. Bisa dapat berapa persen sih dari share yang ada gitu. Kalau market share kita bicaranya kan keseluruhan negara ini. Tapi kan ini lingkupnya kita skopnya kecil di sekolah gitu. Nah, udah. Anggaplah kita bisa dapat hati dari 15% anak gitu. Dalam sebulan. 15% anak, terus habis itu dia beli tuh 3 kali seminggu, habis itu ambil yang tengah-tengah lah gitu. 13.000 gitu rentangnya kan. Tinggal kali aja. Berarti karena ini 3 kali seminggu ya, 3 kali per minggu kan. Jadi bayarannya ini adalah potensi revenue per minggu gitu. Nah, berapa ini? Hitung dulu ya, pakai kalkulator gitu. 3.000 kali 15% kali 13.000 kali 3 kali 13.000. 1, 2, 3. Ih, untung juga ya jualan ke anak-anak. 17 juta loh bisa dapat ininya. Lumayan ini, 17 juta per minggu. Aku pun mau. Jadi jualan ini apa istilahnya? 17 juta 550.000. Nih, ini loh per minggu. Padahal ini baru 15% loh dari anak-anak kan gitu. Nah, kalau kantoran gitu, anggaplah mereka bisa jual gitu. 50.000 kan harga nih. 4.000 kan, 4.000 orang. Anggaplah 15% dari total manusianya beli ke kita gitu. Terus mereka belinya 5 kali. Terus harganya 50.000 contoh. Berapa lah ini? Hitung dulu ya. Hmm. 50.000. 1, 2, 3. Lebih banyak. 90 juta. Mau juga aku nih, 90 juta per minggu. Nih. Tapi ini kan karena kita anggapannya asumsinya 15% orang kan. Bisa jadi kurang dari situ, bisa jadi lebih dari situ. Jadi kira-kira segitu. Kalau lihat dari ini logika aja, mana sih yang lebih untung? Jualannya ke siapa? Karyawan. Jadilah bikinlah produknya sesuai segmen karyawan. Begitu intinya. Nah, baru bisa dikembangin. Tadi kan udah dapat nih jawaban-jawabannya. Habis itu kita bisa kembangin gitu. Dari lifestyle-nya, dari polanya, occasion-nya gimana, itu bisa dikembangin lagi gitu. Tapi sampai sini udah menjawab sih. Jadi kelihatan kalau lebih profit jualnya ke karyawan. Tapi setidaknya udah usaha, nanya dulu sukanya yang mana. Tapi balik lagi, kalau karyawan itu kadang kan ada biaya kita sebut kantinnya, ya itu kan sewa tempat. 90 juta per minggu, tapi kalau sewanya per bulan 60 juta kan kayak mana ya rasanya ya gitu ya. Nah gitu, jadi bisa dipertimbangkan. Tapi udah kelihatan hasilnya. Kira-kira menjawab nggak Mbak? Cara berpikirnya bisa tahu mau jualannya sama siapa? Oke, thank you Kak Monica udah apa ya, kebayang lah ya, udah ada kayak gambarannya seperti apa gitu sih. Oh ya, ini boleh di-share nggak sih nanti kayak di grup gitu atau nanti aku Oh, boleh sih. ah Boleh. Nanti juga ini ada itu kok recordnya nanti dimasukin oh ke dari kota ya? ada. Oh, Oke, dari siap. Oke, thank you Kak. Oke. Oke. Sama kira-kira penting nggak sih kalau kita cek rasa punya saing? Misalkan di situ udah ada juga yang jual misalkan. Terus dia rame gitu. Kita perlu nggak sih cek rasa dia untuk tahu kenapa dia rame? Bisa kalau misalnya pengen segitunya gitu, sedetail itu ya. Boleh juga sih kalau mau. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngeriset pasar juga kudu
ke lapangan, tanya. Atau misalnya paling banter tuh aku paling pernah ke retail, terus kucatat gitu, jualannya kayaknya behavior orang-orang yang beli itu gimana, layaninnya gimana, gitu. Benar-benar jadi ini, jadi pengamat gitu. Pernah juga kayak gitu. Tergantung ininya sih. Pernah juga tuh dulu pernah pegang project jual susu. Itu aku beneran ke retail lihat susunya langsung kan, yang jualan di pasarnya komposisinya gimana-gimana tuh difotoin satu-satu. Terus habis itu kita lihat aja orang-orang yang ngambil gitu. Paling paling kayak orang ininya aja yang bingung, satpamnya, "Ini Mbak ini kok nggak pulang-pulang?" gitu ya, "nggak beli-beli," gitu. Aduh. Iya, Segitu karena kan niatnya laki iya, dia. apalagi misalkan dia udah jualan gitu, terus, ada yang beli, kan kita kadang penasaran ya, dia nih rame karena kenapa gitu, terus kita bisa pelajarin kan dari produk dia, oh dia Iya nih mungkin rasanya kayak gini, tapi sebenarnya isinya tuh nggak oke loh, isinya tuh nggak iya fresh loh, cuma karena iya, rasa gitu. Jadi kita heeh, bisa, apa namanya, keunikan kita adalah rasanya enak, terus isinya fresh, iya, isinya bener segar. bener bener, bisa kayak gitu. Nah, study case tadi kan read diffuser teman-teman, tapi sebenarnya ya, Salat tadi udah Mhm, menjawab sih, nggak perlu lagi read diffuser. mirip-mirip ya. Latihan ini read diffuser nih, latihan coba kerjakan. Mana tahu ada yang suka loh, reed diffuser pasarnya bagus loh BTW, home fragrances tuh. Ini aku bicara Iya. dari objektif loh nih ngomongnya, nggak karena aku suka gitu. Beneran bagus tuh. Karena dikit juga yang jual, sebenarnya banyak kali bisa chance ini sih, chance apa, Iya, berkembang lebih baik. sensory diffuser nih banyak gitu, apalagi kalau misalkan di salon, di spa. Mmm, Terus yang lagi rame untuk reed diffuser adalah kado apa namanya, bukan kado tapi souvenir pernikahan atau souvenir ulang tahun. Itu iya, sekarang tuh berkembang ke parfum, ke reed diffuser, itu ada mmm, gitu. Jadi ini jadi bukan dulu cuma buat pakai doang, bisa buat kado, buat souvenir. iya, heeh. Dulu kan badan doang yang wangi, sekarang rumah pun harus wangi. Itulah yang Iya terjadi. bener, karena wangi itu apa namanya, bangun mood. Bangun mood, iya. Ini aku juga nih ya, dari diffuser nih. Nih, tada, nih. Aku kepikiran case ini karena ada dia, karena ada dia di sini. Ini nulis apa ya kemarin gitu pas mau nulis. Jadi ini bisa jadi PR sih, ini tadi contohnya. Sebenarnya niatnya sih tadi kita kerjain bareng-bareng, tapi pertanyaan tadi bagus juga sih. Setelah ini aku jualan ini lah Mbak, depan BPK Penabur. Kayak gitu. Ini bisa jadi PR sih kalau misalnya ada butuh bantuan, "Mbak, aku udah coba kerjain kasusnya Mbak gini gini gini, boleh dibantu nggak ya reviewin atau kasih masukan?" Seneng banget aku. Bisa bisa bisa. Bisa bisa. Iya. Itu bisa ngubungin ke Mbak Monica langsung atau join di komunitas PF Cuan. Bisa Iya, follow Instagram-nya gitu ya atau, apa namanya, follow di Instagram nanti tuh masuk ke link itu untuk masuk ke grup WhatsApp gitu. Mbak Monik ada di dalam situ, di dalam PF Cuan. Jadi bisa ngobrol betul. banyak langsung di situ gitu, kenal sama perusahaan Mbak Monik juga langsung, atau kalau mau langsung ke Mbak Moniknya juga bisa di LinkedIn-nya itu ada, Heeh, itu aku bisa di langsung mana-mana ngobrol. available. Heeh, Iya. Kak, muncul di mana. gitu. Muncul di Heeh. mana-mana, iya. Paling gampang atau misalkan mau ngobrol juga, di WF Cuan juga itu oke. Karena Mbak Monik di situ, terus juga, selain itu banyak juga penggerak bisnis di dalamnya. Jadi insight-nya juga akan banyak. Dari yang Bener. jual makanan, jual barang, di dalam situ banyak. Jadi itu, bisa dapet, apa namanya, banyak insight, tuh. Dan mereka apa namanya, praktis ya, by practice. Jadi nggak cuma sekedar teori, sama kayak yang Mbak Monik tadi sampaikan itu, semuanya adalah best practice-nya. Karena kalau misalkan teori teori doang ya, di lapangan mah kadang kan beda gitu. Di lapangan kan cukup, banyak faktor-faktor lainnya. Jadi Mhm, kita nggak bisa cuma ngandalin teori gitu. Harus digabungkan dengan di lapangan tuh kondisinya gimana, tuh. Ini bisa langsung hubungin ke Mbak Monik di LinkedIn, itu ada, apa nama LinkedIn-nya Monica & Co juga sama ya? iya sama, heeh. Sama, iya, atau misalkan mau lebih gampang mau karena sering buka Instagram, bisa juga, follow di Instagram WF Cuan. WF Cuan itu apa, sedikit mungkin, "Ini apa sih kok cuan-cuan?" gitu ya. Enggak, itu, jangan mikir aneh-aneh dulu, itu adalah komunitas sebenarnya, komunitas belajar atau kerja bareng. Ini
cuannya sih plesetan gini, sebenarnya adalah konsepnya WFC, kita kerja atau belajar bareng-bareng di kafe. Nah, tapi Iya. kalau misalkan kerja doang gitu ya, atau kerja sendiri gitu di kafe kan, gabut ya atau bosen gitu, butuh kenalan gitu. Untuk memperluas networking misalkan gitu ya, itu bisa gabung di Webcuan gitu. Jadi kita kerja, bareng-bareng di kafe, kerjaan masing-masing, kita nggak ganggu, nggak saling ganggu. Kalian bisa meeting dulu gitu segala macam, tapi kita memang rame-rame gitu, duduk bareng. Entar selesai meeting mau networking sambil ngobrol, sambil tanya-tanya, itu juga bisa, boleh. Dan nggak hanya offline ya, kadang misalkan kayak, ada satu di Jakarta, ada satu lagi di Jogja atau di mana-mana, itu kadang kita huddle. Jadi, kerja barengnya kita di Zoom atau di Google Meet gitu ya, kita ngumpul bareng kerja masing-masing di dalam situ gitu. Terus kalau misalnya mau ngobrol juga silakan. Yang paling penting kan kalau misalkan kita kerja atau belajar, kerjaan dan belajarnya ini selesai dulu ya, jangan sampai terganggu. Itu masing-masing Mhm. kerja kok. Sambil jadi kerja juga, networking juga, atau yang lagi bisnis, itu juga sama, gitu. Bisa menjajakan bisnisnya. Dan udah menjajakan bisnisnya terus sambil konsul sama Mbak Monik, itu juga bisa. Jadi Bisa banget bisa sih. semuanya. Gitu. Kak Monik, aku mau Apa nanya Mbak satu Monik ada itu lagi. nggak sih, apa namanya, Iya, boleh Instagramnya Kak. nggak? Aku nggak ada, belum ada, belum ada. Iya, kenapa Mbak Wanti? Gimana tuh, Mbak? Oh ya, aku mau nanya. Nah, apakah Iya kita, Mbak Wanti. misalnya, soalnya aku juga kan ada bukan jualan sih, aku tuh suka bikin aksesoris anting-antingan dan lain-lain gitu kan. Nah, apakah Mhm. memang kita segmen marketnya itu kayak kita mau eh, apa sih nyari konsumennya ini yang cocok kemana nih gitu kan, market share-nya kayak gitu, apakah sama seperti ketika kita jualan food and beverage gitu? Apakah memang kalau di dunia fashion juga sama seperti itu cara mappingnya atau gimana Sama, Menarik tahapan-tahapannya? sekali. sama aja. Bisa, Oh, tapi pertanyaannya mungkin beda, detailnya lebih beda lagi. Tapi seperti yang aku bilang, yang 10 variabel ini diterapkan di semua industri bebas bisa aja. Tapi tergantung kitanya juga, balik ke pengusahanya, suka industri apa dulu. Kalau nggak suka kan nggak bisa juga jualannya, susah. Kalau nggak suka kan dari awal, agak perasaan lah gitu. Jadi tapi sama aja, bebas lah caranya. Sama, tapi tentukan dulu mau sukanya yang mana gitu. Kalau misalnya Mbak kasusnya adalah anting-anting, berarti sukanya pasti cewek gitu kan, cewek, tapi cewek itu juga banyak jenisnya. Ada yang tipikal orang yang kalau dari psikografi nih ada banyak jenis. Ada yang practical shopper. Misalnya nih, dia nggak masalah imitasi Mbak gitu. Orang tinggal gonta-ganti, karena dia suka kan gitu. Tapi ada juga orang yang kalau bisa itu value investment gitu. Harus emas, kudu emas. Aku udah pernah nengok orang gitu, pernah lihat gitu, langsung wawancara. Harus emas Mbak, pokoknya apa yang terjadi emas Mbak, kan gitu. Zircon batunya nggak apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi dipeta-petakan gitu, sukanya yang mana gitu. Tapi secara framework, kerangka berpikir mirip semua, sama aja, nggak ada bedanya. nah berarti cara kita itu kan secara langsung nih. Kalau kayak di sosial media, Mhm. misal kita ada mau posting di Instagram, cara Ah, kita ini apakah sama juga nggak sih? Karena aku juga bingung ya. Mungkin karena aku juga bukan orang bisnis sebenarnya. Aku orang kerjaku memang HR kan gitu. Cuman pengen belajar aja sih. Pengen belajar iya. jualan kayak gimana. Sempet beberapa Heeh. kali kayak posting, aku bikin akun sendiri gitu kan khusus jualanku. Tapi kok kayak kayak nggak berkembang gitu. Aku juga berpikir apakah ini memang bukan marketnya atau memang aku kayak salah sasaran gitu sih. Oh, Apa memang aku kalau juga nggak tahu strateginya gitu. Kalau saranku ya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol kali ya, Mbak, ya, kalau ada waktu bareng gitu. Tapi kalau saranku yang secepat kilat ini ya, pertama itu, eee, tanya dulu ke orang-orang gitu, yang pernah beli nomor satu kalau udah ada, terus yang kalau belum pernah beli tapi dia ngelihat kenapa sih dia nggak mau gitu. Biasanya kalau misalnya stagnan kayak gitu, kadang kadang bukan barangnya yang salah, komunikasinya yang salah. Jadi misalnya Mbak jualan anting-anting gitu. Ini contoh ya, case ya. Aku belum cek juga ya Mbak brand-nya yang mana gitu. Nah, Mbak beli jual misalnya, model-modelnya yang kayak ala-ala
imitasinya Van Cleef gitu, yang clover-clover itu kan. Nah, terus tapi Mbak jualnya berusaha tembus ke segmen menengah ke atas gitu. Nggak mempan, karena ngapain mereka beli gitu kan. Bisa jadi mereka belinya ya ke langsung brand asli, kalau enggak mereka beli emas asli. Kebayang nggak maksudku, Mbak? Yang penting modelnya kayak gitu. Nah, kadang dari komunikasinya yang salah juga, salah tembus pasar jadinya nggak kena gitu ke segmen market yang dituju gitu. Maunya yang padahal sebenarnya maunya yang menengah ke atas atau misalnya maunya yang padahal itu cocoknya kelas menengah aja gitu, nggak usah menengah ke atas banget gitu. Itu juga bisa. Misalnya kayak gitu, Mbak. Karena kita belum ini ya, belum tahu ya brandnya yang mana gitu. Kalau ada waktu lebih lagi bisa sih nanti dikulik gitu. Brandnya yang mana, cocoknya gimana gitu. Oke, thank you Kak Manik. Iya, sama-sama, Mbak. Menarik ya, karena dunia fashion itu lumayan salah satunya challenging juga gitu ya, karena apa namanya, pergerakannya cepet gitu. Modelnya ada Iya, terus yang baru segala macam gitu. Walaupun heeh. rasanya kayaknya pembelinya banyak ya, tapi karena cepet banget gitu loh perputarannya kan. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kalau orang-orang yang sukanya apa namanya, yang slow ya dia suka satu terus pakainya lama. Ada juga orang-orang yang tiap model sih mau beli lagi gitu. Itu kan akan beda jadinya ya. Perputaran barangnya juga akan ngaruh. Itu challenging di dunia fashion itu. Iya benar. Selain harga dan model. Iya, Kak Dapa. Oke. Oke. Boleh kalian open mic aja, Kak Dapa? Kamu nih, ada yang tanya nih. Dia mau apa namanya tanya-tanya tentang perkembangan bisnis fashion itu gimana sih? Apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Kalau dari bisnis fashion itu sendiri, tergantung dari purchase power sekarang ya, masa kini ya. Purchase power masa kini tuh, eee, bukan aku doang yang ngomongnya, tapi segala segmen itu kayaknya lagi ini deh, pada down, nggak tahu kenapa nomor satu. Eee, mungkin pengaruh dari seringnya PHK, seringnya itu tuh ngaruh, tapi eee bukan berarti nggak bisa dijual gitu. Tapi pola yang fashion yang paling sering dilihat itu, sekarang brand-brand juga, itu apa yang tren di brand luxury, itu di-replicate produknya. Cuman dikasih tweak dikit-dikit lah gitu. Banyakan sih trennya gitu. Jadi misalnya kan dan kadang polanya itu lebih cenderung sekarang shopper tuh praktikal ya. Jadi kayak kayak bisa bawa banyak barang gitu dalam tasnya, ataupun yang modelnya cute-cute gitu, kayak model sama kayak yang emerging brand tuh dari Korea deh. Jadi kayak pernah denger Stane Oil nggak? Stane Oil brand tas itu, nah itu brand lokal tuh banyak banget replicate itu. Dan dikasih tweak dikit-dikit aja, misalnya dari mereka polosan dikasih di lokal ada pita-pita gitu. Jadi differentiate-nya tipis-tipis gitu. Dan banyak yang suka, harganya pun banting jauh kan. Kalau misalnya yang Korea kan bisa jutaan ya, jutaan di atas 6 juta gitu. Kalau di lokal 130.000, 130.000 ya dibeli lah pasti gitu. Nah, kadang banyak gitu. Jadi suka yang classy, suka yang praktikal, ala-ala old money itu sampai sekarang juga masih tren sekarang. Jadi Dan kalau mau warna ya, kalau fashion tuh ngaruh. iya, warna apa yang sekarang hot? Cherry, cherry, burgundy, cherry, color of the year, cherry. Kemarin tuh kayak glossy ya, kayak banyak sih, kadang nggak sekedar brand makeup, makeup juga itu ngikut, kayak suka sekarang warna lipstik tuh merah cherry. Harus merah cherry burgundy gitu. Kebaya orang nikah pun merah cherry burgundy. Aku tahu karena kemarin pas aku ke tempat apa itu, ke Pasar Majestic kan. Itu kan nemenin saudara mau merit tuh. Harus merah cherry, sumpah digituin. Terus banyak juga yang ngambil, masalahnya bukan kami aja gitu. Jadi kayaknya trennya tuh ke arah sana gitu, merah-merah cherry gitu. Jadi bisa sih bikin brand cherry gitu. Cherry fashion gitu ya. Lucu sih kalau
Warna itu mempengaruhi kemana-mana jadinya ya? Iya, benar, warna tuh ngaruh. Warna-warna hitam, putih, coklat masih into, tapi sekarang cherry, merah cherry, burgundi gitu loh, apa ya, gimana ya menjelaskannya, warna-warna nggak ada lagi aku barang yang kayak gitu warnanya, warnanya merah cherry. Aku sih suka pribadi ya, maksudnya orang-orang lain juga banyak suka, bukan aku doang. Di Shopee tuh loh, bisa dilihat juga tuh penjualannya tertinggi tuh, yang ada merah cherry, burgundi gitu. Mungkin looks-nya jadi kayak luxury gitu ya? Karena Iya, warnanya jadi deep. bener, orang tuh ya sekarang ya behavior-nya mau kelihatan mahal, tapi nggak mau harganya mahal. Gimana menjelaskannya ya? Gitu, pokoknya look-nya kelihatan mahal, elegan gitu kan. Tapi kalau, eee, harganya nggak mau yang mahal gitu. Model-model anyaman yang kayak Bottega Veneta itu juga Mhm. banyak ditiru sekarang sama brand lokal. Dulu nggak ada, sekarang ada. Itu yang merek apa yang niru ya kalau nggak salah? Kissa Studio ya? Kissa, Kissa Studio. Nah dia tuh niru tasnya si Bottega Veneta gitu. Variannya nggak semua, tapi ada varian yang ditirunya Jolin atau apa gitu nama produknya. Nah itu dia niru, anyaman-anyaman gitu juga orang suka. Yang penting look-nya classy guys, gitu. Nggak harus merah cherry juga sebenarnya. Saya sebenarnya udah punya bisnis usia 17 tahun, Kak. Oh, keren kali, Bang. Kakak-kakak kayaknya sorry, keren banget, Kak. Saya sebenarnya udah punya bisnis udah 17 tahun, setahun waktu Covid perkembangan lumayan. Banyak yang beli, tapi seiring berkembangnya waktu, brand besar banyak merusak harga barang fashion, jadinya susah bersaing dan membuat orang itu tidak bisa jualan lagi karena persaingan harga yang murah. Gimana ya, Kak? Kalau misalnya ini red ocean banget ya, fashion itu. Kalau ditanya apa bisa kita ciptakan blue ocean dari red ocean itu, bisa. Tapi, nah ini dulu, barang fashion-nya Kakak gimana? Kalau misalnya barang fashion ini, kadang semakin niche, semakin bagus. Contoh yang brand besar yang kena juga ya, sesama brand besar lah, Eksekutif itu dulu. Sekarang dia dari branding, dulu nggak kayak gitu, aku ingat banget. Dulu tuh dia, eee, jelek barangnya, beneran deh, jelek beneran. Makanya dia kalah kan sama H&M, sama Zara, padahal harganya ya lebih mahal mereka gitu. Kalau kita bicara harga, ya nggak juga kan, berarti berarti nggak valid kan gitu. Nah, terus misalnya, oh saya mainnya kaos t-shirt gitu, boleh saya kaos t-shirt. Nah, kaos t-shirt itu kan banyak Mas, Uniqlo aja brand besar, banyak, belum lagi yang impor dari Cina. Kadang memang harus cari dulu diferensiasinya enaknya gimana. T-shirt itu yang kaos ini bukan? Yang nggak ada kerahnya kan ya? Atau shirt yang ada kerahnya? Terbalik juga aku kadang. Yang mana ya, Mbak, ya? T-shirt yang ada kaosnya nggak sih? Tapi kalau misalkan ngomongin kayak baju gitu tuh berarti, di motif nggak ya? Yang membedakan tuh akan jadinya ke motif ya? Motif, warna gitu nggak sih? Iya, Karena sablon bentuknya sablon tuh sama kan ya? gitu-gitu iya, sablon, kualitas sablonnya juga. Kadang orang nggak suka lagi sablon, susah nyetrikanya, rusak nanti. Jadi, bukan karena kualitas sablonnya nggak, emang sablon kan kayak gitu ya sifat mau kayak gimana pun. Nah, kadang dia lebih suka yang dijahit, bordir gitu. Karena lebih, long last juga, sama ada yang suka t-shirt kan nggak fit badan. Nah, itu susah juga nyari. Jadi kadang kayak gitu sih, bisa diferensiasi dari value-value yang kayak gitu. Either brand story-nya kita kencangkan, kalau enggak produknya yang ya ngikut-ngikut lah dari brand story-nya gitu. Misalnya ini t-shirt buat khusus orang-orang yang aktif olahraga, oh laku juga kayak gitu, bisa dibikin gitu. Karena nggak semua t-shirt juga bisa dibawa olahraga. Masa t-shirt Uniqlo beli mahal-mahal jadi olahraga, kan rugi juga, bikin bau keringat juga gitu, rusak loh nanti. Nah kan kadang gitu. Atau misalnya, ini pencucian 3.000 kali nggak akan luntur warnanya, gitu, bagus. Jadi kayak kelihatan ada diferensiasinya tuh dari segitu, gitu. Jadi coba testing dulu produknya mau dibawa ke arah mana, tapi balik lagi proses risetnya kayak yang, aku jelaskan tadi. Bayangkan dulu kira-kira mau belinya ke orang yang seperti apa gitu. Kalaupun, enggak mau ditentukan dulu juga bisa, jadi langsung sebar aja gitu, push aja gitu pertanyaannya. Jadi kelihatan juga polanya gitu, mau yang mana. Tapi, baik 2 cara itu constraint-nya di waktu. Kalau udah tentuin dari awal, waktunya kita hemat, jadi tinggal validasi kan. Tapi kalau misalnya nggak tahu samsek, itu udah kita sebar, nomor 1 kita explore,
nomor 2 kita tentukan, nomor 3 kita validasi lagi. Jadi emang agak kesannya kayak back and forth gitu ya. Tapi balik lagi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga caranya, maksudnya sama-sama aja gitu. Sah-sah aja gitu, balik ke bisnisnya gitu. Iya, kaos oblong polos kan, banyak juga orang suka mah kalau di Shopee mau full juga yang jual, cuma balik lagi diferensiasinya tadi Mas, tadi Kak, aku bilang, maunya yang mau kayak gimana gitu. Apakah mau sasar orang-orang yang aktif olahraga, ini lagi tren nih, semua tiba-tiba jadi atlet, teman-teman saya juga. Tiba-tiba lari 20K, 40K, padahal dulu nggak pernah olahraga loh, olahraga mulut doang loh dia. Tahu olahraga mulut, gosip maksudnya gitu. Itu doang dulu olahraganya, sekarang dia jago Oh, yang lari. berarti bisa juga ya kayak itu dibawa jadi tagline-nya ketika ngeluarin produk ya. Karena sebenarnya produknya tuh kita udah keluarin, tapi kita keluarin Iya, tagline nyaman untuk olahraga ya. Jadi untuk iya, menarik heeh, customer beli lagi, datang lagi ke kita gitu. Padahal produknya iya, sebenarnya kita keluarinnya itu, harganya juga di segitu. Tapi iya, tagline-nya yang kita bawa ya, betul, komunikasinya yang menyesuaikan. betul. Iya, heeh. Jadi kurang pek Kreatif tuh. membuat tagline. Iya, kadang kreatif-kreatif juga. Emang sebenarnya bisnis itu mau kita bilang pure data ya, data driven benar, tapi sebenarnya seni sih. Seni antara menjadi kreatif dan juga ngikuti data, dan kadang ada intuisi juga sih. Kalau pebisnis yang lebih jago lah ya dari aku ya. Kadang-kadang bilangnya gitu, data itu kita rely, tapi kita bisa juga lihat seninya menyampaikannya gimana, terutama di marketing. Nulis kopi itu juga kan pakai seni ya, nggak sembarang juga gitu, nggak bisa. Latihan juga bikin. Terus ngurus sosial media juga, itu banyak banget. Jadi kayak Ini ada yang nanya balance juga nih. utama semuanya. Pertanyaannya juga cukup bagus nih. Kalau mau tahu tren yang lagi ramai saat ini, toolsnya pakai apa yang ngeceknya? Tools-nya pakai apa, cek di mana, itu kayaknya sosial media udah ada ya, kayak TikTok. Berarti cek yang FYP ya, FYP ya. Iya, cek FYP juga bisa, TikTok Creator Insights, atau misalnya tool-tool kayak datapintar.id itu ada, tool kayak fastmos.com itu ada. Jadi, bisa sih mau Berarti dari media sosial atau uh, ya, iya dari berarti media tinggal sosial, dikumpulin ya dari data itu ya. dikumpul dari data itu bisa. Kalau misalnya lebih bagus lagi sebenarnya 2 kali kerja lah ya. Jadi kayak dari data-data sekunder kayak gitu kita ambil, nanya ke orangnya langsung itu juga lebih valid. Karena pada akhirnya kita kan jualan ke manusia ya, nanya orang kan pada akhirnya kan. Jadi, cross check 2 jenis data tuh makin bagus gitu, insight-nya lebih kelihatan. Kadang paling masalahnya di-constraint aja waktu, selalu itu sih, waktu dan budget, udah itu aja sih. Ada yang lagi nanya nih juga, kalau mau kena nih gimana? Kalau mau kena trennya sekarang kalau aku lihat banyak yang travel size gitu. Iya nggak sih? Itu Iya, rame di Shopee soalnya. iya, MRT TikTok. udah ada lagi vending mesinnya. Aku juga lihat itu. Ih, iya, ada pakai vending mesin itu mukena. Tapi mukena sebenarnya dari dulu juga yang travel friendly itu udah banyak. Tapi sekarang tuh pengemasannya gitu. Dulu tuh dia udah travel friendly, tapi tasnya atau kantungnya tuh biasa aja. Terus sekarang tuh travel friendly, tasnya tuh ada pitanya, dibikin tasnya lebih lucu, terus digaungkan bahwa ini bahannya bisa dilipat kecil gitu. Sebenarnya dari dulu itu mukenanya udah ada gitu, yang travel friendly itu udah ada, yang ringan itu udah ada. Tapi kalau menurutku sekarang adalah digaungkannya itu. Karena dulu kan cuma bilangnya apa namanya mukena yang tipis gitu ya. Sekarang tuh disebut penamaan, tagline-nya tuh dibuat lebih apa namanya enak didengar gitu. Mukena travel friendly gitu. Apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, terusnya lagi nanti menuju Lebaran, itu marketnya cukup besar gitu. Dengan tagline-tagline yang itu. Mukenanya nyaman untuk tarawih misalkan, nggak panas. Atau misalkan kalau misal dibawa buka bersama, itu muat di tas, nggak bikin berat. Gitu. Jadi semuanya pakai yang 10 tadi yang dijelasin di awal, tapi kita perlu breakdown gitu. Ketika sudah di breakdown atau misalkan itu tuh nanti akan kelihatan kan ya, akan tersegmen gitu. Kalau misalkan sudah jalan bisnisnya, apakah perlu breakdown lagi? Bisa jadi gitu. Bisa jadi ada hal-hal yang kita tuh nggak update gitu. Sebenarnya ada. Jadi breakdown itu bukan cuma sekedar kita menentuin strategi gimana, tapi bisa jadi untuk kita memperbaiki brand atau barang yang sudah kita jual gitu. Jadi
breakdown tuh nggak cuma di awal aja. Sambil berjalan kita juga perlu cek apakah orang-orang memang suka atau ada masalah di mana sih sebenarnya. Persaingan harga itu gimana kita cara nanganinnya gitu. Jangan nggak mungkin lagi nih udah mepet HPP nih, nggak mungkin ditekan gitu. Gimana caranya gitu. Ketika kita breakdown, oh ternyata warnanya nih yang kurang update gitu. Warna-warnanya ternyata cuma yang basic doang. Orang-orang tuh sekarang tahun lalu kan ada ya sebutannya warna apa cewek kue, terus bumi gitu. Itu kan sebenarnya warna-warnanya udah ada, tapi dibikin tagline yang lebih menarik. Gitu. Adakah Faizah ini nanya juga usaha desain grafis di mana? Sama di breakdown dulu, ya kan Monik ya? Semua harus di breakdown Iya, ya, apapun di itu breakdown. bisnisnya. Makin niche Dicek makin dulu. makin niche makin bagus. Kayak grafisnya mau yang mana? Iya. Apakah segmennya mau korporat gitu kan? Atau segmen demo, boleh langsung kilat gitu, desain kilat buat kasus demo gitu kan bisa juga. Jadi kayak banyak banget yang di breakdown dulu gitu. Dari produknya, dari produknya mau yang demografinya gimana gitu. Marketnya mau kayak gimana? Apakah individual? Apakah desain grafisnya mau B2B gitu? Bisa juga, nggak salah gitu. Halo Kak Udin, gimana? Ada yang mau disampaikan? Halo Kak Udin 24. Halo, Mbak. Ternyata. Iya, halo. Gini, kita kan pengen yang tadi lanjutan yang kena tadi ya. Kita kan pengen bangun brand sendiri, artinya kita akan bikin sendiri. Bagaimana kita membuat ciri khas dari produk kita itu bisa berbeda dari kompetitor lain gitu. Ciri khas apa yang bisa kita angkat dari produk kita? Oke, menarik sekali. Kak Udin ini sebelumnya berarti ini baru mau bikin ya? Atau misalnya sebelumnya udah sempet jualan tapi ngambil dari orang kah atau gimana? Kita awal ini Mbak ambil dari orang, terus mungkin setahun terakhir ya kita sudah mulai produksi sendiri, jadi mulai potong kain sendiri, terus dan kita cuman kayak bangun brandnya yang menciri khas kita itu loh yang agak diferensiasi kita dari yang lain mungkin yang masih belum kita optimalkan. Oke, tapi variannya sendiri gimana? Kalau Mas Udin ini sendiri kemarin, maksudnya untuk yang kayak tadi yang travel friendly kah atau yang memang untuk hari-hari kah atau 1 XK atau berapa banyak itu? Mungkin ke hari-hari ya coba gitu. Oke, gimana Mbak Monik? Jadi Mas Udin ini sebelumnya jualan mukena, sudah jualan, lalu mulai bikin nih ternyata marketnya besar nih gitu. Akhirnya bikin sendiri gitu. Mukena itu mukena yang sehari-hari, jadi yang nyaman dipakai untuk ketika sholat gitu ya. Terus ini gimana cara ngedrive-nya supaya bisa beda dari yang lain gitu, dari yang sudah ada orang-orang yang jual. Nah, kalau pada prakteknya ya, aku bicara dari segi praktek, itu kalau mau tahu bikin keunikannya kita, unique selling-nya itu dari mana, itu tuh bisa kita analisa kompetitor dulu lah. Itu ya, karena balik lagi mukenanya itu masih red ocean lah ya, kita nggak tahu persaingannya gimana, kan kita belum tahu Samsung nih. Ini aku kondisi sama sekali belum cari tahu ya apa-apa ya. Jadi kayak cari tahu dulu kompetisinya gimana. Bisa ambil 3 brand minimal atau bisa 5 brand gitu yang senada lah mirip gitu. Di harganya pasti Mas Udin pasti ada lah harga yang Mas mau tawarkan berapa kan gitu. Jadi bisa cari brand yang sekiranya sama gitu harga dari segi harganya. Di marketplace ada sih gitu, bisa tinggal cari. Nah, habis itu kita bisa analisa gitu. Dia harganya segini, dia komunikasinya, promosinya gimana sih gitu. Dia ada marketing campaign kah? Kalaupun campaign kayaknya seperti apa gitu. Nah, itu bisa di-breakdown sedetail-detailnya gitu. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin aku bikin ini kali ya,
template kali ya untuk biar mempermudah teman-teman gitu. Kalau sekarang belum ada template. Jadi kayak breakdown-nya kayak gitu. Jadi promosinya gimana gitu. Dia media jualannya gimana. Dia nge-live nggak? Kalau nge-live pengaruh nggak sih sebenarnya sama sama penjualan gitu. Nah, carinya dari situ gitu. Dia di mananya yang enggak di cater gitu. Misalnya selama ini dia desain mukenanya ya basic aja cuma putih, hitam, ya gitu doang kan. Padahal mungkin market maunya yang bermotif-motif, bunga-bunga gitu atau motif batik, nggak tahu juga ya bisa jadi kan gitu. Nah, habis itu ketemu mau testing unique selling di situ, bisa tuh baru nanya ke pendapat konsumen langsung gitu. Kalau aku bikin gini suka nggak sih beli kayak barang kayak gini gitu? Atau sebenarnya mukena itu polanya cuman beli sekali, setelah itu udah nggak ini lagi, sampai rusak, kan bisa jadi ya, karena makanya nggak lama juga gitu ya. Jadi bisa jadi kayak gitu. Karena berarti perputaran barangnya nggak cepat gitu. Jadi kalau mau dibikin cepat itu gimana gitu baiknya. Nah, jadi bisa bergerak dari situ sih Mas Udin. Untuk sementara ya langkah awalnya kalau menurutku ya. Gimana, Mas Udin, ada yang mau disampaikan? Oke, siap, Mbak. Tadi ada dari Mbak Fitri ya. Tadi untuk packingnya gitu ya, ini pengaruh besar, Mbak, ya, di penjualan. Kita kan Iya, sementara pasti itu paling juga packing cuma ini ya, dikasih plastik cuma gitu. Jadi nggak ada, kurang mungkin di sablon brandnya atau kan. Soalnya saya pernah lihat iya. ini, ada salah satu kompetitor yang kita amati, Heeh. secara barang itu mungkin sama dengan kita. Cuman ternyata Heeh. mungkin packagingnya dia dibuat kayak apa ya, packing rapi gitu loh. Itu penjualannya meningkat besar sekali. Saya lihat. Iya, itu pengaruh itu packingnya. Misalkan Mas Udin tuh apa namanya mukena aja ya. Itu tuh sekarang tuh ada mukena yang tasnya itu tuh bisa juga dipakai untuk sejadah. Itu rame banget. Karena Hmm, dia cuma nge-twist di situnya aja gitu. Dia bikin yang kayak sejadah tipis gitu. Itu tapi dibuat pakai klip atau apa gitu. Itu jadi bisa tas gitu. Itu rame. Cuma ngerubah di situ. Terus di twist lagi apa namanya di packaging kalau misalkan pengiriman online gitu ya. Itu tuh Mhm. tadinya tuh dia ya sama itu pakai plastik doang gitu ya. Dia akhirnya pindah pakai apa namanya box atau aku ada yang nemuin dia tetap pakai tasnya dia terus dia kasih kartu ucapan. Kartu ucapannya tuh unik deh gitu. Ucapan terima kasih tapi dia bikin kayak biasanya bentuknya kotak kayak dia bikin bentuk love. Itu lucu. Itu apa namanya? Soalnya banyak yang ketika di review itu kan kelihatan ya apa namanya dia foto barang ada kartu ucapannya itu lucu jadinya kayak karena marketnya kan cewek ya itu suka yang iya, lucu-lucu gitu jadi kadang sekedar dia bilang ih lucu dia beli jadi nge-twistnya di situ gitu karena sebenarnya produknya udah oke gitu kan Mhm. apa namanya penjualan juga udah oke gitu tapi yang Mhm. perlu dicari tahu itu packaging itu lumayan berpengaruh ya nggak mau Monik oh, Iya, packaging ngaruh. Apalagi aku pernah lihat mukena, tapi dia itu kecil banget, saking kecilnya bisa jadi back charm gitu loh. Terus orang ngelihatnya, ih lucu gitu, gemas gitu. Terus iya kan di gampang juga ya, tinggal dicantelin gitu kan di tas gitu kan. Back charm gitu, lucu-lucu. Tapi memang kecil iya sih, kecil banget. Tapi iya ya mungkin minusnya kalau kata dengar-dengar cerita tuh, masukinnya yang susah, maksudnya masukkannya iya lagi. Terus ngelipetnya yang susah harus gitu, jadi kayak nggak muat gitu. Nah mungkin bisa didiferensiasi di situ sih Mas, karena back charm tuh tren loh Mas, yang aku iya bilang merah apalagi yang cherry-nya itu jadi itu back charm beneran. iya jadi bikin gantungan kunci apalagi waktu yang gantungan kunci yang boneka-boneka apa sih yang labu Labubu. gitu-gitu itu tuh waktu itu jadi tren banyak orang-orang yang ngeluarin barangnya dibikin kecil terus dibikin jadi gantungan kunci nah salah Mhm. satunya mukena tuh dibikin kecil terus bisa dibuat gantungan kunci di tasnya itu ada pitanya lucu gitu orang nggak akan ngeh kalau itu mukena itu jadi nge-twist nge-twist di situ apa namanya keunikan-keunikan di situ. Iya, mhm, bisa gitu sih. Semoga membantu ya Mas Udin untuk bisnisnya, semoga makin laris. Karena ini kan ada ajang mulai masuk Ramadan nih. iya. Udah Orang-orang mulai tuh pada, lumayan kan, Mbak, meningkat ya. iya kan itu akan Iya, berasa. momentum ya. Betul sekali, momentum yang nggak boleh disia-siakan. Iya, oke. Mhm, benar benar. Entar lagi nih.
Minggu depan udah Iya. mulai puasa ya? Atau minggu Ya, ini ya? puasa. Minggu Oh iya, depan. mulai minggu depan. Iya. Nah, kadang yang kita angkat gini, Mbak. Masa setahun sekali gak ganti mukena gitu. Kadang Iya, betul. Pasti ada ganti karena apa namanya? Ya itu sih. Kalau menurutku cewek itu yang ditwist adalah lucu. Lucu warnanya, permainan warna itu bisa bikin emosional pembeli yang dimainkan Iya. dan momentum nggak boleh disia-siakan. Oke, siap. Oke, semoga membantu dan makin laris usahanya. Amin. Makasih, Mbak. Oke, Laris. sama-sama. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi atau Mbak Monik gimana sejauh ini pengalaman Mbak Monik ini udah nanganin segitu banyak ya UMKM. Biasanya masalahnya tuh ada di mana sih, Mbak? Untuk Kalau menjadi masalah penutup kita nih. rata-rata tuh misalnya dia baru mulai. Kalau baru mulai bingung mau yang mana gitu kan, mau market yang mana, mau ini yang mana. Kalau aku kadang kebalikan lagi dia ke personalnya dia suka barang apa, karena itu ngaruh. Kalau misalnya kita suka akan sesuatu ya kita ulik-ulik setajam-tajamnya kan gitu kan. Ini ngaruh kalau gitu. Nah, kalaupun dia udah suka market yang mana gitu kan. Nah, itu kita mau bikin bisnisnya mau kayak gimana, ke arah mana, modelnya kayak gimana, produknya apa, itu kalau dari sisi aku sih kita bantu sampai di tahap itulah ya, sampai level tinggal ready launching gitu. Nah, kalau udah ready launching misalnya kontennya itu seperti apa, itu juga kita bantu breakdown meskipun eksekusi kontennya bukan di kami gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh yang penjualannya sering stagnan. Kalau yang aku lihat penjualannya sering stagnan itu karena komunikasinya aja kurang pas. Rata-rata sih gitu. Kalau produknya salah atau enggak itu ngaruh juga. Karena misalnya orang trennya udah suka hair dryer lipat-lipat. Nggak ada lagi mau hair dryer yang langsung utuh panjang gitu kan berat bayarnya. Nah, berat bawahnya, sorry. Nah, itu jadinya kurang pas gitu produknya. Tapi kalau itu nggak diketahui jadinya kan bisnisnya stagnan gitu. Nah, yang ketiga kadang yang operasionalnya nggak efisien, itu juga pernah. Jadi kayak uangnya itu bocor kemana nggak tahu dia. Nah, itu juga paling sulit kan. Sama-sama bingung. Mbak saya bingung sama mbak saya bingung juga. Sama-sama bingung gitu. Tapi terakhir ketemu misalnya, ternyata dia nggak pernah nyatet, tapi nyatet baru sadar gitu kan. Karena hal-hal sesimpel itu juga kadang nggak gitu. Ternyata bocor di iklan. Iklannya nggak jelas. Saya itu pernah juga kayak gitu. Nggak kena gitu ke ininya. Karena ada seninya sih. Ada seninya tapi tetap testing, tetap ngeliat data. Gitu-gitu aja. Tiga-tiga. Kayak siklus gitu. Gitu sih Mbak. Ya, nih. Untuk teman-teman yang mau konsultasi sama Mbak Monika ini bisa follow LinkedIn-nya, baik LinkedIn-nya Mbak Monika sendiri ataupun langsung ke LinkedIn-nya Monika & Co. Atau kalau misalkan jarang buka LinkedIn, bisa juga follow di Instagram WF Cuan. Terus klik link di Instagram tersebut, nanti akan masuk ke grup WhatsApp. Itu nanti akan ketemu Mbak Monika juga di situ. Kalau misalkan sudah masuk di WF Cuan, itu nggak cuma sama Mbak Monika doang, tapi sama teman-teman pebisnis yang lain. Dari yang apa namanya jualan makanan, jualan barang, terus jualannya dipakai TikTok Live, jualannya langsung ke customer, itu semua ada gitu. Dan apa namanya bisa nggak belajar dari mereka dan bisa dikonsultasikan juga ke Mbak Monika. Itu di situ. Atau mau misalkan ngobrolnya itu nggak cuma di dalam grup WhatsApp gitu. Kadang kita ngadain juga yang namanya online meeting atau misalkan ketemu langsung itu juga bisa. Jadi itu apa ya, kita salah satu memfasilitasi komunitas yang memfasilitasi teman-teman untuk berkembang tuh. Baik yang lagi belajar atau teman-teman yang kuliah juga ada kan itu juga nggak cuma orang-orang kerja doang. Yang lagi belajar di situ juga ada, yang lagi kuliah masih berjalan, sampai yang sudah senior sudah bekerja sekian puluh tahun pun ada di dalam. Jadi kita bisa dapat insight dari banyak hal, dari banyak kepala, dari banyak sisi. Tuh. Bisa follow di situ. Dan untuk teman-teman yang mau nonton ulang recordingnya, nanti akan diupload di YouTube Widya
media course gitu. Jadi teman bisa nonton di situ. Di situ juga banyak course-course yang lainnya yang bisa ditonton, nggak berbayar, tenang aja, free, bisa langsung nonton juga sambil kalau mau tanya-tanya juga di komen juga segala macam bisa. Tapi biasanya kita cukup aktif di Instagram dan LinkedIn. Jadi bisa langsung komunikasi di situ. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan hari ini atau mau ditanyain? Tapi kalau lihat jamnya kayaknya udah kita juga udah lumayan ya, ternyata nggak berasa udah mau 2 jam. Kalau misalkan bahas teori mungkin tadi kayak pusing ya, tapi ketika udah masuk ke study case-nya gitu ya, udah belajar langsung ngelihat dari teman-teman yang punya bisnis, mulai ke gambar gitu ya. Ternyata aplikasinya tuh seperti ini. Ini tuh bisa diterapkan di sisi yang lainnya dan berpengaruh kemana-mana, bahkan berpengaruh ke budgeting juga kan gitu. Ujung-ujungnya kita jualan kan untuk cari untung juga ya, jangan sampai buntung gitu. Udah keluar tenaga, udah keluar energi segala macam, ide kreatif ternyata buntung gitu. Tapi nggak ketahuan ternyata buntungnya dari mana, sisi mana. Dan di breakdown semuanya. Jadi di breakdown itu nggak cuma untuk yang baru mulai, tapi juga yang sudah berjalan itu perlu. Karena kita perlu evaluasi bisnis. Kita perlu menyesuaikan market yang ada. Makasih teman-teman yang udah datang, Mbak. Makasih banget Mbak Monica juga yang udah menyampaikan materinya sangat luar biasa dan membantu teman-teman tadi yang punya bisnis. Jadi dapat gambaran dan perspektif yang baru. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye all. Thank you. Thank you.